kita sambut dulu ini. Ini pula satu ini ngaku-ngaku pendeta tapi penjelasannya ini ngawur sekali Bu Karyana ini beliau. Tapi beliau orang baik, iya. Tapi beliau orang baik. Saya sangat baik sama beliau. Beliau ini sabar. Bukan begitu, begini. Bukan saya mengangkat. Buat apa saya angkat kalian? Wong kita berbeda iman. Cuma terkadang Pak Kingdom ini terbawa suasana. Ketika beliau sudah emosi dan menghadapi oleh penghujat tetap. Karena terkadang kita ini pribadi yang melatih orang itu menjadi penghujat. Kan Mr. Loading. Aku bilang, Tuhan ampunilah Mr. Loading yang selalu menghujatmu ya Tuhan Yesus. Bilang. Gak ada dia melunjak. Cuma gak ada kakak. Dia cuma melawak doang. Nah, karena Kiko nggak tahu arti menghujat kayak mana. Oh, Bang Kiko tidak tahu arti menghujat. Coba kasih paham sama dia. Coba gimana Kak? Gimana menghujat? Hah? Tuhanmu mati, ya benar mati. Tuhanmu bangkit, benar bangkit. Tuhanmu disalib, benar disalib. Tapi kalau Tuhanmu digantung, ya saya nggak terima. Ya, Bibel itu kan isinya adalah kata-kata suci, firman. Terus dibilang kita bingung, nggak menghujat namanya ini. Ini aja judul ini kamu nggak ngerti, ha? Ini baca judul ini. Oke, Bu Karyana. Sabar. Bagi saya nggak menghujat. Iya sabar. Bu Karyana. Pemikiran. Iya sabar. Bu Karyana, apakah Bu Karyana sepakat dengan saya bahwa di Kristen itu ada dua Tuhan, Tuhan yang tidak kelihatan dan Tuhan yang kelihatan? Ya. Oke. Kita sudah tidak bingung nih, karena Bu Karyana jujur, karena itu keimanan Bu Karyana, ya. Saya tidak bisa pungkiri, saya tidak bisa tolak karena itu saya tata bapak, tata anak. Iya sabar. Kedua-duanya diikat oleh Roh Kudus. Iya, dengar dulu. Ini kan saya tidak tolak keimanan Bu Karyana. Tuhannya Bu Karyana itu kan dua. Ada Tuhan yang kelihatan dan Tuhan yang tidak kelihatan. Itu saya hargai karena itu keimanan Bu Karyana. Berarti makanya saya buat tema ini, Oten bingung dengan Bibel. Oten ini oknum Kristen. Seperti Bang Kiko ini kan, dia tidak mau jujur. Oh, Tuhan cuma satu, siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Yesus Tuhan, bukan? Yesus Tuhan, bukan? Bapa Tuhan, iya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, iya Tuhan. Berarti Yesus juga Tuhan, iya Tuhan. Padahal tadi dia sudah bilang bukan. Nah, kalau Bu Karyana, begini. Kalau Bu Karyana itu sangat sepakat. Kalau sabar dulu, saya bicara sama Bu Karyana. Kalau pergi dia ngomong-ngomongin. Jangan begitu Bang Lodi. Dengar dulu Bang Kiko. Kalau Bu Karyana, beliau itu biblika. Bu Karyana itu jujur. Bu Karyana, Tuhan Bu Karyana kan dua. Tuhan yang kelihatan dan Tuhan yang tidak kelihatan. Yaitu Yesus Tuhan yang kelihatan dan Allah Bapa Tuhan yang tidak kelihatan. Dan itu saya menghargai. Saya menghargai karena itu keimanan Bu Karyana dan itu memang tertulis dalam Bibel. Sesuai dalil. Nah, sementara Pak Kiko, lihat Bu Karyana. Pak Kiko Tuhannya berapa Pak Kiko? Satu. Satu. Yang mana? Yesus atau Bapa? Bapa di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan. SSJ. Pribadinya Allah sendiri. Firman Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Kan? Iya. Yesus Tuhan atau bukan? Bang Kiko. Yesus Tuhan atau bukan? Kan? Iya. Tuhan kan. Berarti Tuhan Bang Kiko dua kan? Tuhan yang tidak kelihatan dan Tuhan yang kelihatan. Itu pribadi Allah itu sendiri, firman Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Tidak mau jujur Bu Karyana. Tidak mau jujur. Di sinilah yang saya bilang, iya oneness kan sudah bilang kan. Tapi dia ngaku Tritunggal. Itu namanya ular beludak kan? Bu Karyana. Iya. Narasinya merujuk kepada oneness, tetapi genomnya katanya Protestan, HKBP. Berarti Tritunggal. Berarti ini ciri-ciri ular beludak. Sepakat tidak Bu? Ini tidak boleh kita saling membela. Ini oneness fakta yang plus membuktikan. Tritunggal. Oneness plus Tritunggal dia. Tuh. Karena nggak ada di dalil. Oneness nggak ada di dalil. Tritunggal nggak ada di dalil. Nggak ada. Ya nggak ada. Tapi kalau kita membaca Allah Bapa, Roh Kudus, ada Yesus, itu tersandingkan satu hakikat yang satu.
Nggak Kan ada. disebutkan Bagaimana ada tuh rohnya, Allah Bapa, ada Yesus. Sebagaimana tuh? Kan satu kesatuan toh? Ya, satu hakikat betul dalam satu tujuan. Ya, artinya tujuan Bapa adalah tujuan Yesus itu sendiri. Betul. Iya. Nah, Berjumpa akulah jalan pada dan satu hidup. sumber juga. Kata Yesus. Kenapa Anda mengatakan Kebenarannya nggak ada. itu satu? Yesus itu Bapa itu. Iya. Tuh. Loh. Mabuk katanya. Siapa yang mabuk? Mabuk. Orang baru mandi mabuk. Kiko, Ya, dalam kalau sama apa? teman-teman. Saya betul Kak. Ah, betul kan bagus. Ya, banget, sangat banget. It's very good. Hmm. Kakak doang kurang bagus sedikit. Nggak kacamatanya. Pinjam dulu Kak kacamata. Alah, online banyak. Bu Karyana di Advent ya. Bu Karyana Advent ya. Iya, benar. Iya. Coba Dola, pemahaman Advent tentang dua Tuhan itu bagaimana tanggapan Anda? Alah, itulah Mr. Pemahaman Nurdin. Advent tentang dua Tuhan. Sabar. Tuhan kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan. Itu sangat biblika. Dan itu ada dalil semuanya. Nah, ada dalil semuanya. Betul, Bu. Mana menyetingnya? Betul, ada dalil semua. Iya, sabar, dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Bu, Ibu dengar. Dola, bagaimana pemahaman tentang Advent yang dua Tuhannya? Pemahaman Advent tentang dua Tuhan. Tuhan kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan. Itu sangat biblika. Dan itu ada dalil Nah, semuanya. betul. Sepakat ini. Begitu. Tapi bagaimana dengan Bang Kiko? Coba. Aplikasi saja tahu mana yang benar. Pasti longor, pasti Bodoh-bodoh longor itu jawabannya. gimana? Longor. Pasti jawabannya longor. Bisa disettingnya Bola itu. nggak ada, kurang aja. Iya, makanya si Nah, Nurdin ini yang saya bingung begini bukannya. Oke, sabar. Dengar. Yang saya heran begini. Bu Karyana dengan Bang Kiko ini satu Bibel, satu agama, ya. satu kitab suci, satu agama, satu keyakinan. Tetapi kenapa kepahaman tentang Tuhan kok berbeda-beda ya? Kesalahannya itu duduk di mana? Karena begini, ketika yang satu, yang ketika Bang Kiko punya pemahaman sangat berbeda dengan Bu Karyana, tetapi agamanya satu, kitabnya satu, pasti di antara kalian berdua ada salah satu yang salah. Tidak mungkin benar dua-dua. Aku tahu, Mr. Loading, kesalahannya di mana? Nah, coba. Tunjukkan. Ini kita belajar, Bu. Ini saya belajar. Loh. Saya Kesalahannya catat. gini, Loh. Saya pegang. Kiko selama ini dia terpaku kepada pengajaran, bukan menyelidiki ke Bible. Tuh. Tuh. Jadi karena saya juga sering juga dengan pendeta dari dulu, saya sering diskusi, tapi saya diamkan aja. Mereka bilang begini, saya nggak lawan, tapi di dalam hati saya, lalu saya baca ke ini, saya cek kebenarannya, ya kan? Ditambah lagi bapak saya pendeta dan beliau mengajarkan saya, jadi sesuai dengan dalil lah yang saya imani, bukan berdasarkan orang lain. Atau Mantap. pendeta atau pimpinan, bukan, atau romo, no. Jadi salah, turun dia. Ibu Karyana terlalu keras, turun kan orangnya kan, tuh kan, meraju dia begitu. Memang susah Bu Karyana. Kalau orang begitu kalau mau tunjukkan kebenaran memang susah. Benar tidak Bu Karyana? Iyalah, Susah. sesuai Susah, yang Bu. tertulis. Iya, sesuai yang tertulis, tapi permasalahannya mereka ini kenapa tidak mau menerima, coba. Kan kemarin dia bilang saya itu tidak menerima karena yang sampaikan ini adalah orang Islam. Nah, sekarang Bu Karyana sendiri yang sampaikan, dia pun kabur. Itulah ciri-ciri ular beludak Bu Karyana. Gitu. Ya, kita sambut dulu Bu Karyana ya, santai di sini dulu Bu. Kita Siap. kasih luruskan dulu ini. Ya, Pepen. Pepen,
Dia malu, akhirnya dia naik ulang bukannya. Dia naik ulang. Dia malu, dia naik ulang. Mungkin apa? Luruskan, Bu. Begitu. Kalau saya suka sama Bu Karyana itu ketika ada... Sabar. Saya suka sama Bu Karyana itu ketika ada orang Kristen yang... Ya, saya suka sama Bu Karyana ini ketika ada orang Kristen yang imannya goyang itu dia luruskan. Beda sama Kristen lain. Kalau Kristen lain, sudah kamu masuk Islam saja. Kamu masuk Islam saja. Padahal orang mau jatuh di jurang bukan kamu tolong, maka kamu tambah dorong. Itu kan salah. Benar tidak Bu Karyana? Iya. Silakan, Bu. Silakan. Kesalahannya di mana? Silakan, Bu. Ya harus kuat lah, tahan banting. Apalagi seorang laki-laki. Iya. Ya kan, jangan cemen dong. Iya, ini merajuk. Iya. Siapa meraju? Turun sendiri. Ini parah si loading ini benar-benar dah. Di karang-karang aja. Saya orang paling tahan banting lo di sini. Dasar kompor gas meleduk. Lempar asli benar-benar. Bukan masalah itu. Baik, Anda bukan masalah tahan banting antara saya kasih. Kenapa kalian ini selalu bilang saya ini kasih berkelahi kalian? Sekarang kalau kalian mengatakan bahwa agama Kristen agama yang benar, oke, saya mau cari kebenaran. Ternyata yang dijelaskan Ibu Karyana itu sangat berbeda dengan Bang Kiko jelaskan. Padahal sama-sama Kristen, sama-sama satu kitab, sama-sama bertuhan kepada Yesus. Jadi saya mau percaya yang mana? Saya percaya Bu Karyana yang cantik jelita, apa Bang Kiko yang ular beludak? Kan bingung saya. Coba. Udah percaya sama perempuan aja, ya udah. Nah ini merajuk dia kan, merajuk ini. Enggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Langsung percaya aja karena sama Mr. Lodi saya udah 1 tahun lebih loh. Saya ini bukan berarti saya oleng-oleng, ya kan? Bukan oleng-oleng saya. Jadi dari tahun lalu sama ya, Mr. Loding ya, sama nggak ada yang berubah. Iya dari tahun lalu kita, nggak ada berubah begini. Karyana memang begini. Coba merajuk. Yang saya nggak terima dibilang merajuk kabur. Orang sinyal rusak turun lepas sendiri dibilang merajuk. Saya paling tahan banting loh di sini. Kalian ngomongin apapun tetap saya setia kan. Itu kan urusan kalian mau ngomong apa terserah. Coba lihat yang lain-lain. Langsung di Terus kenapa Bang Kiko kalau dalam berdiskusi tidak mau jujur? Kalau Tuhan 2 bilang 2, tetapi mau paksakan jadi 1, tapi ketika digali ternyata 2. Kalau Bu Karyana kan lihat, kenapa saya ini jarang sekali berdiskusi sama Bu Karyana? Karena kita tanya apa dia jawab itu, wong 2, kita mau tolak itu keimanan dia dan itu biblika ada dalilnya. Coba Bang Kiko, bagaimana? Coba. Bang Loding kan saya sampaikan Tuhan kami itu tetap satu. Apa sih yang dimaksud Tritunggal? Itu kan konsep pemahaman untuk cara kami mengenal Tuhan yang kami sembah. Bukan Tuhannya 3 Bang Loding. Tetap satu Tuhan. Esa, gimana sih kalau dibilang sampai 3? Begini, Bang Kiko, Tuhan itu cuma 2. Roh Kudus itu diikat. Jadi Tuhan yang kelihatan adalah Yesus. Tuhan Bapa yang tidak kelihatan, mereka berdua diikat oleh Roh Kudus. Itu iya, sang sumber lah pemilik Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya tidak disebutkan demikian maksudnya Bu Karyana. Roh Kudusnya gitu loh. Aku tidak pernah berbicara kepada Roh Kudus, berbicara kepada Bapa, berbicara kepada Anak. Sudahlah, masuk logika juga sih. Iya, jadi gini. Bro Kiko, aku bersyukur Mr. Loading ini saya juga jarang masuk ke beliau karena pasti pemahamannya sama. Karena dari dulu kami udah itu dalam hal itu ya. Jadi aku bersyukur kepada Islam membongkar-bongkar semuanya sehingga kita juga jadi tahu ada ukuran yang benar buat kita. Jangan pula kita terkecoh. Ada prinsip. Kita harus pegang prinsip yang benar. Periksa segala perkara, pegang yang baik menurut firman Tuhan. Begitu bro. Setuju? Gini Kak Karyana, iya, sepakat Kak. Saya mah teman-teman di bawah saya hormati semua, saya hargai. Bang Loding saya sampaikan tadi. Kamu mah maaf nih Bang Loding ya, maaf saya sampaikan. Bang Loding mah pas saya tahu si Bram ke gereja aja nggak pernah, ya gampang lah imannya tergoyah. Tapi itu hak dia lah, hak dia lah. Tapi kan dia nggak ngerti apa-apa. Coba yang kayak Kakak Karyana, Bang Loding sadatkan seperti saya coba. Bukan nantangin Bang Loding, bukan. Maksudnya apa ini? Ada di sana. Iya, apa yang dia bicara coba bingung punya kan? Prinsip itu artinya gini. Gini Kiko,
kok malah kita disahadatkan? Kamu itu punya prinsip nggak? Saya punya prinsip. Ya udah ya. Nanti ngomong sama Buddha jadi Buddha, ngomong sama Hindu jadi Hindu gimana? Ngomong sama Islam jadi Islam. Ya kita punya prinsip lah. Kamu Nah, itulah netizen bilang Kiko ini ular beludak, Bunda Karyana. Gara-gara inilah sifatnya Bang Kiko sehingga dijuluki ular beludak. Makanya kemarin ketika dia ada Wanes di atas, dia bilang ya sudah memang paham saya begitu, ikut Wanes. Begitu turun Wanes naik Tritunggal. Jangan. Teman-teman saksi, waktu sama Jack mengatakan bahwa Bapak adalah Yesus itu sendiri. Bang Kiko bilang, oh iya, setelah Jack Bukan turun Bang baru Loding, Bang Kiko bilang, satu pertanyaan ditanya sampai 10 kali, pusing kepala orang. Ditanya terus sampai pusing orang dibuat. Akhirnya salah jawab. Barusan dibilangnya Mr. Loading, barusan dibilangnya agak masuk akal juga. Jadi gimana? Padahal benar. Apa kayak maksud saya bilang apa Bang Loding, coba orang yang ngerti sedikit lah, kayak saya ngerti dikit ya, nggak pernah saya bilang ngerti banyak. Coba yang orang kayak gini diterobos, disahadatkan gitu. Coba Bang Loding masuk untuk menerobos keimanan seperti saya, kayak Kak Karyana gitu. Coba jangan yang nggak pernah beribadah. Mr. Loding bukan mau sahadatkan kita, dia mau ingin tahu seperti apa imanmu. Apa prinsipmu? Betul. Aduh, salah tujuannya nih. Salah memang dia salah. Bikin malu orang apa saya bilang. Paham maksud saya apa? Bang Kiko, Yesus pernah mengatakan, dengar Yesus pernah mengatakan, bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Iya. Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Jadi tugas kita itu, saya memberitakan kebesaran Allah, Bang Kiko dengan Bu Karyana memberitakan kebenaran Yesus. Masalah siapa yang dipilih kita serahkan kepada Sang Maha Pencipta, benar Bu Karyana? Iya. Cuma permasalahannya ini, ketika Bu Karyana memberitakan itu ada dalilnya. Karena kita ini kan ketika apa yang Bu Karyana bilang, saya buka, saya cek, oh iya ada dalilnya. Masa kita mau bantah keimanan orang berlandaskan dalil? Tapi kalau Bang Kiko ini berbicara tidak ada dalilnya. Makanya saya bantah. Doktrin. Nah, begini Bang Kiko, sabar. Bang Kiko sabar. Bang Kiko mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, betul? Itu kuasa Allah itu sendiri, kuasa Roh. Tuhan, kuasa. iya, Tuhan atau bukan? Coba di depan Bu Karyana, Tuhan apa bukan? Yang malaikat Tuhan pada itu pribadi berarti Bang Kiko berbicara kepada Roh Kudus. Wahai Roh Kudus. Iya. Dong kalau Tuhan. Terus. Makanya itu Bang Kiko. Yang pertama itu Yohanes 1:1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Roh Kudus tidak ada. Kenapa Roh Kudus tidak ada? Karena mereka berdua diikat oleh Roh Kudus. Yes. Firmannya itu loh, firman itu nggak bisa. Nah, bantah dia kan? Bantah dia. Mr. Loading cerdas banget. Banget Mr. Loading. Iya benar. Yang ngapal. Bang Loding mah ngapal doang. Nggak ngerti juga. Ngapal doang. Hafal aku salullah hormatlah. Di mana-mana dia tahu kitab. Kalah pendeta senior. Oke, gini. Ini semua ada kaitannya. Tadi saya pagi. Coba Bu Karyana hajar. Oke, tadi saya pagi ini ada pertanyaan. Saya pagi tadi di roomnya RK, lalu saya diturunkan. Hanya karena masalah dia bilang Adam itu sudah lima apanya ya, yang dia langgar sehingga Adam tidak bisa selamat. Sementara di Islam dan yang saya imani, Adam itu selamat karena itu nanti akan kembali ke Adam fitrah yang semula. Nah, yang dia selamat Adam dan Hawa. Jadi gimana? Apa gunanya Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia? Betul. Untuk itulah dia datang menggantikan kematian dengan matinya, ya, juru selamat Yesus, sehingga hukum Taurat apa? 1 hari kamu makan, 1 hari kamu mati. Sementara mati yang sekarang itu mati yang Adam sekarang bukan mati permanen, tapi mati karena usia. Karena badannya sudah tua, 900 tahun, berapa? Itu faktor usia. Nah, dia akan dibangkitkan dan akan kembali ke Adam yang semula dengan orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya kepada
Tuhan yang benar. Begitu saudara. Gitu Bro Kiko. Jadi jangan KRK itu bertahan sampai dia tadi di apa ya, ditegur sama Elia Miron. Jadi jangan kita itu merasa legalis. Legalis itu tahu, merasa diri lebih sempurna, sombong rohani. Jadi Bu Karyana, begini. Debu. Jadi Hanya debu. sifat Bu Karyana, sifat Bang Kiko itu begitu. Ketika saya menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan itu ada dua yang apa di Bibel, Tuhan yang kelihatan itu Yesus, Tuhan yang tidak kelihatan yaitu Bapa. Nah, mereka berdua diikat oleh Roh Kudus. Ketika saya sampaikan begitu, ini kan kebenaran menurut keyakinan Kristen, tapi Bang Kiko tidak percaya karena saya orang Islam. Padahal yang saya sampaikan kebenaran. Bagaimana tanggapan Ibu? Berikanlah nasihat. Iya. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapat kebenaran. Bukankah kita ini, lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Benar kan? Iya, harus kita periksa, makanya periksa segala perkara. Jadi, Periksa. Bro Kiko gini, benar, gini Mr. Loading, karena dia Islam, Anda nggak percaya. Karena saya Kristen, baru saya percaya. Bukan itu sesuai yang tertulis. Mana? Coba cek. Sesuai yang Gitu. tertulis, betul. Betul. Jadi gini. Makanya Bro Kiko, Yohanes 14 itu kan, lanjut Bu. Tuhan berkata, seandainya mulut manusia tidak bisa berkata-kata yang baik, menerangkan kebenaran, batu pun bisa dibuat bicara. Batu. Betul. Itu jangankan Islam, Mr. Loading. Batu aja pun bisa, apalagi manusia. Ya, Mr. Loading dipakai Tuhan. Alhamdulillah lah. Coba kalau tidak Gitu, percaya, Bro. makanya saya bilang di dalam Yohanes 14:1 itu kan ada dua yang harus kita percayakan, ada dua di situ. Kan semua cuma ada dua, Bang Kiko. Roh Kudus inilah ibaratnya itu tali yang mengikat itu. Ibaratnya kalau kita kasih perumpamaan, dia tali yang mengikat itu. Begitu. Ya, Kalau ada. Bang Kiko, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu. Lebih pintar anak saya. Gitu. Nah, disitulah Jadi mulai gini. Bang Kiko terputar-putar. Silakan, Bu. Mr. Loading, Bro Kiko, gini, pada prakteknya Yesus di bumi ketika dia manusia 100%, dia berdoa terus menerus tidak pernah putus melalui apa? Iya. Bukan Bapa yang datang kepadanya, tapi Roh Kudus Bapa yang Roh menyertainya. Kudus. Sehingga dia dilindungi Tuhan, dilindungi oleh Bapa di sorga melalui Roh Kudus. Gitu, Bro. Makanya dia bisa menghilang. Yesus sering menghilang loh, mau dilempari sama orang Yahudi, menghilang Ya, dia. Siapa? Roh Kudus yang ini melindunginya. Nah, Gitu, kan emang Bro. iya, emang siapa? Kapan saya bilang Bapak yang menyembunyikan? Gak pernah. Memang Bang Loring seperti Iya, itu. kalau kamu bilang Roh Kudus itu seorang Tuhan, jadi 3 dong pemimpin, 3 dong Tuhan. Iya. Gitu loh. 3 tapi Bapak dipaksakan dan satu. anak itu, iya 2 oknum, 2 individu. Silakan bantah. Silakan bantah itu. Kita sambut dulu ini. Ini pula satu ini ngaku-ngaku pendeta tapi penjelasannya ini ngawur sekali Bu Karyana ini beliau. Tapi beliau orang baik, iya. Tapi beliau orang baik. Saya sangat baik sama beliau. Beliau ini sabar. Bukan begitu, begini, bukan saya mengangkat. Buat apa saya angkat kalian? Wong kita berbeda iman. Cuma terkadang Pak Kingdom ini terbawa suasana. Ketika beliau sudah emosi dan menghadapi oleh penghujat tetap. Karena terkadang kita ini pribadi yang melatih orang itu menjadi penghujat. Saya sadari itu. Kalau kita baik-baik sama mereka, mereka tetap tidak baik-baik. Mereka tetap akan sama apa yang menghadapi dengan kita begitu. Ini Bang Kiko, ini paling gimana ya, saya heran sama beliau ini. Bang Kiko ini ya. Ketika saya menyampaikan walaupun itu kebenaran, dia tidak mau mendengar karena saya Islam. Padahal yang saya sampaikan Bu Karyana, tidak menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Karena kalau saya menambah-nambahkan mengarang-arang firman Tuhan, yang marah bukan dari pihak Kristen, pihak Islam yang akan marah saya. Karena kitab orang kamu sudah obrak-abrik. Yang kita baca tertulis. Tertulis Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mana Roh Kudus coba? Kalau bilang 3, mana coba? Di mana? Tidak ada. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu berperan sebagai ikatan antara Tuhan yang kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan. Jadi kalau ditanya Tuhan 2, ya 2. Kalau bilang 1, akan mutar lagi. Dari mai laki sampai orang pung laki.
contoh seperti ini, Bang Kiko, contoh seperti yang di sudut nih. Di sudut nih. Contoh boleh gitu. Kan? Iya. Oke, coba Bang Kiko mute kita ke Pak Pendeta apa dulu Kingdom. Pak Kingdom, pahamnya Bu Karyana ini sangat sesuai dengan Biblika. Dan Bu Karyana ini kenal sama saya sudah 1 tahun yang lalu. Kita berdiskusi. Kenapa jarang sekali saya berdiskusi sama Bu Karyana? Karena ketika apa yang beliau sampaikan memang ada dalilnya. Dan saya tidak bisa membantah karena saya menghargai itu keimanan mereka. Bu Karyana mengatakan Tuhan itu ada 2. Ada Tuhan yang kelihatan dan ada Tuhan yang tidak kelihatan. Roh Kudus ini bukan Tuhan melainkan yang mengikat. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa, bukan Bapa sendiri yang memberikan, tetapi melalui Roh Kudus. Begitu. Apakah Bapak Pendeta sepakat kalau Yesus adalah Tuhan kelihatan, Roh Kudus adalah Tuhan yang apa? Allah Bapa Tuhan yang tidak kelihatan. Jangan kamu putar kiri, putar kanan. Pantas di jalan terus dia dari kemarin itu. Tidak tahu jalan pulang kan? Yeah. Makanya di jalan terus Pak Pendeta. Silakan. Jadi saya ini kan baru pulang doa, jadi belum sampai rumah. Oh, doa. Jadi, ya sekalian lagi buka TikTok, ada abang yang ganteng ini yang suka menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Jadi kita kan tadi dia bilang bahwa tidak boleh mengurangi dan menambahkan, tetapi sebenarnya dia sudah banyak menambahkan dan banyak mengurangi firman Tuhan sebenarnya. Dituduh saya Bu Karyana. Sebutkan aja yang mana, sebutkan aja. Iya, sebutkan saya. Sudah poin. Oke, enggak. Yang ini salah, yang ini benar. Saya hanya mau menanggapi apa yang katanya disampaikan oleh Ibu Karina ya. Karyana. Baik. Ibu siapa? Ibu Karyana. Karyana. Oke, Ibu Karyana. Oke, Ibu Karyana. Baik. Ibu Karyana ini Islam atau Kristen? Kristen saya, Pak. Dia. Baik. Kristennya Kristen Katolik, Kristen Protestan atau Kristen apa? Advent. Oh, Advent. Oke, baik. Jadi gini, Ibu Karyana, kalau bagi saya, kalau orang sudah mengaku dia Kristen, artinya sahabat dan saudara, ya. Bukan berarti Islam bukan sahabat dan saudara. Tetapi kalau orang sudah mengaku Kristen, saya tidak mau berdebat sama orang yang sudah mengaku Kristen. Ya. Jadi kalau mungkin pemahamannya Ibu Karyana berdasarkan apa yang diajarkan mungkin di Advent, oke, Ibu jalani saja seperti apa yang diimani. Karena begini ya Ibu ya, bagi kita orang Kristen, dasar keimanan kita adalah mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen tetapi menolak ketuhanannya Yesus, maka itu adalah Kristen yang palsu. Sepakat. Saya tidak mau dibenturkan ya ketika mungkin ini fitnah ada lagi nih. Konsep pemahaman yang berbeda. Ya seperti yang disampaikan oleh Loading tadi, bahwa menurut Ibu Karyana ada Tuhan yang terlihat dan ada Tuhan yang tidak terlihat. Ya, baik. Kalau kita bicara tentang Bapa, ya Bapa itu kan Allah itu roh dan Bapa tidak terlihat dan Bapa itu ada gelar. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan yang terlihat karena sudah menjadi manusia, sudah menjadi media fisik ada, makanya terlihat. Nah, tetapi Tuhan yang disematkan kepada Yesus ini adalah penguasa atau pemilik. Ya, karena disematkan kepada kemanusiaannya. Nah, sementara Yesus dalam keilahiannya adalah Sang Firman, ya dia adalah Allah dan dia adalah pencipta. Karena Bapa Sang Sumber ini, sebentar, jangan lebih dulu. Bapa Sang Sumber itu dia memiliki firman. Dan dia memiliki roh. Nah, jadi Bapa itu Maha Kuasa, Elohim. Yesus, Sang Firman adalah Elohim. Dan Roh Kudus, rohnya adalah Elohim. Jadi kalau berkata, kita berbicara tentang yang katanya tidak ada Roh Kudus itu, seperti yang Loading bilang bahwa sudah mengikat, menyatu dengan Bapa.
Nah, Yesus kan katakan begini, aku akan Sabar, pergi sabar, kepada sabar. Bapa Saya klarifikasi. dan Sabar, meminta. sabar, sabar Pak Pendeta. Sabar, izin. Ya. Jangan bilang saya yang bilang. Ini narasi Bukaryana yang saya dengar dan saya sampaikan. Jangan bilang saya yang bilang. Jangan bilang saya. Tidak boleh bilang saya. Oke, Karena Bukaryana baik, ini berarti- kawan diskusi saya sudah lama, 1 tahun lalu. Siap. Ya, jadi Ya. narasi beliau yang saya sampaikan. Sudah saya bilang kan Bu, ketika saya sebagai Islam yang Baik. sampaikan, saya disalahkan. Dan dicek sesuai dengan dalil. Sesuai, Dicek sesuai sesuai. dengan tertulis. Betul, sesuai, Betul. sesuai. Makanya kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, di situ kan pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk Menciptakan, dan Pak. kosong. Gimana? Menciptakan Pak, bukan menjadikan, menciptakan. Iya. Beda, menjadikan Ya, dengan langit menciptakan dan itu bumi. berbeda. Bumi belum berbentuk Ya. dan Jangan kosong. salah-salah Pak Pendeta, ini Roh jemaat pintar Allah- semua ini. Iya, Roh Allah melayang-layang di atasnya ya. Dan maka berfirmanlah Tuhan. Nah, di situ sudah ada 3 pribadi yang Ganti aja disebutkan. semua Allah dengan Elohim, Pak. Pak Kingdom. Ganti ya, Nggak ganti, masalah ganti. sebenarnya. Silakan. Gini ya. Gini teman-teman, buat teman-teman Islam juga dan juga saudara-saudara kita ini sudah sepakat sebenarnya ya bahwa karena kata Allah yang dipakai ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini kan sudah menjadi bahasa baku untuk kita bangsa Indonesia. Jadi kata Allah ini Berbeda kan nanti kalau saya merujuk jelaskan. Berbeda nanti Jadi, kalau saya jelaskan. Gini, Pak Pendeta sister. juga jangan panjang-panjang, berikan waktu juga sama Bukaryana. Jangan putar kiri, putar kanan. Ini terputar-putar kita berempat di Iya. atas kan. Ini juga anak Baik. pendeta senior loh. Anak pendeta senior loh. Iya. Silakan. Jadi kalau oke, baik. Nah, saya fokus aja ke tadi pembicaraannya bahwa di situ ada Tuhan terlihat dan Tuhan tidak terlihat, ya. Dan berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu juga adalah pribadi ya yang dimiliki oleh Sang Bapa ini. Makanya Yesus kan katakan, aku akan pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong bagimu. Penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Jadi ini satu pribadi yang mana dia juga Elohim. Nah, beda dengan kita manusia. Kita manusia ini punya roh, jiwa, dan tubuh, tapi kita nggak maha kuasa. Tetapi 3 pribadi ini, yang hakikatnya satu adalah Allah atau Tuhan, itu karena maha kuasa. Kalau nggak ada Roh Kudus, maka kita manusia ini tidak akan mengerti kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Karena kebenaran di dalam Alkitab itu dirahasiakan Tuhan berabad-abad. Nah, rahasia Tuhan ini adalah kemuliaannya Bapa, kemuliaannya Allah. Kemuliaan kita raja-raja adalah menyelidiki apa Cukup, yang ganti dirahasiakan oleh dulu. Bapa ini. Dan itu hanya Ganti Roh dulu, Kudus jangan saja Anda jadikan yang Komal saya ini bisa gereja, Pak. memberikan pemahaman kepada kita. Oke, lanjut. Ganti dulu. Anda ini Oke. jangan Anda lahir ini langsung bicara, bukan menangis. Lanjut Bukaryana. Gini aja, Maksudnya Pak. sedikit Gini. tapi jelas, berdalil. Iya. Ya, Pak silakan Kingdom. Bukaryana, silakan. Gini Pak Kingdom. Pak Kingdom percaya nggak bahwa Bapa di sorga memang sang sumber dan maha kuasa? Dan Sangat percaya. berkerajaan. Ada kerajaannya, ada tahtanya, benar? Benar sekali. Oke, kita baca di sini. Biar saya ini ya. Ya. Wahyu 22 ayat 3. Maka Ya. tidak ada lagi laknat. Laknat itu kutuk. Tahta Elohim dan tahta anak. Nah ya. Tahta Bapa dan tahta anak. Anak domba akan ada di dalamnya dan hambanya akan beribadah kepadanya. Ada 2. Nah berarti itu ketika Yesus katakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa, betul? Ya. Itu bukan majas, itu fakta bahwa Bapa berkerajaan, duduk anak di sebelah kanan, betul? Ya. Oke. Terus? Oke, ada tahta Bapa, ada anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti 2 Ya. tahta Bapa, tahta anak. Sekarang coba Bapak Kingdom sebutkan di sebelah mana Roh Kudus sebagai satu pribadi. Coba. Nah, betul Bukaryana, betul. Baik. Mantap. Jadi gini. Di mana posisinya, Pak? Oke. Baik. Jadi gini Ibu Karyana. Sebenarnya kalimat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan berbicara tentang posisi. Berarti Yesus di kanan berarti Allah Bapa di kiri. Tidak.
makna duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu berbicara tentang kuasa, berbicara tentang kemuliaan, berbicara tentang kebenaran, bukan berbicara tentang posisi. Oh, Yesus berada di sebelah kanan. Ada tata Bapa, iya. Ada tata Bapa. Anak manusia duduk di sebelah kanan, iya. Giliran ditanya di mana Roh Kudus, lain dijawab. Nah, ini nggak jujur ini, Mr. Loding. Iya, pakai nggak jujur, pakai data Pak. Pak, pakai data Pak ya. Ini nggak jujur Bu Karyana, nggak jujur. Beliau tidak jujur. Iya, di sini dikatakan di Wahyu 22 ayat 3 ada tata anak dan tata Bapa. Dan ketika Yesus berkata anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa, berarti itu bukan majas. Nah, ketika kerajaan Bapa ada tahtanya dan kerajaan anak, di mana posisi Roh Kudus, itu aja. Simpel kok. Oke. Bilang aja di kirinya atau di kanan atau di tengah. Baik. Kalau bicara tentang di mana Roh Kudus, ya Roh Kudus itu kan sudah dia utus ke bumi ini. Kalau kita mau secara eksplisit ya. Karena ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan meminta Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain untuk menyertai engkau sampai selama-lamanya. Berarti kalau kita menerjemahkannya seperti itu, ya Roh Kudus itu posisinya ya berada di dalam dunia ini. Jadi ketika bumi ini dibakar di neraka apa dibersihkan, Roh Kudus masih di bumi ini. Bumi ini dibersihkan dari neraka maksudnya? Iya, Bu, nanti kan dikumpulkan orang saleh, orang-orang saleh, orang-orang jahat dikumpulkan di bumi dan ada bumi baru, dihanguskan bumi ini. Artinya dibakar ke neraka, orang-orang jahat dibakar ke neraka, betul? Lalu Roh Kudus masih di sini di bumi ini juga untuk apa? Saya nggak paham apa yang dimaksudkan oleh Ibu Karyana. Nah itu Anda tidak tahu konsep A sampai Z. Iya. Sebentar. Jadi abu-abu semua. Harus tahu konsep A sampai Z. Di awal itu dosa bagaimana, di tengah bagaimana. Masa Roh Kudus di bumi terus? Nggak naik ke surga gimana sih? Lah, ini kan belum masa penghakiman. Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Penghakiman nanti, arti penghakiman, hasil dari penghakiman ke neraka kan, benar? Siapa yang ke neraka? Yang baik ke surga, yang jahat ke neraka. Neraka itu di mana nanti dibuat? Ya, neraka itu posisinya ada di mana? Surga itu posisinya menurut Anda ada di mana? Menurut Kingdom di mana? Baik. Sekarang gini ya, Ibu kan berbicara tentang surga dan neraka. Posisi surga dan neraka itu menurut Ibu berada di mana? Surga itu nanti berada di mana? Saya malah bertanya. Enggak, sebentar. Di mana neraka? Iya, bagaimana pendeta ini ditanya malah bertanya? Baik. Kalau bicara tentang neraka, ya, neraka itu berada kan di bawah perut bumi. Nah, surga itu di mana? Surga itu berbicara bukan tentang tempat saat ini kan kita juga nggak tahu. Tetapi kan Alkitab bilang begini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi nanti surga itu akan ada di bumi ini. Karena itu dikatakan dalam Wahyu itu ada bumi baru, langit baru, bumi baru. Jadi nanti ketika Yesus datang ini, nanti bumi yang kita diami sekarang ini kan dihanguskan, diganti dengan bumi yang baru. Nah, disitulah anak-anak Tuhan itu akan berada. Sementara orang yang mati di luar Tuhan, yang di neraka, ya berada di dalam perut bumi yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu, di dalam api kekal itu. Dari tadi Bapak nggak ada dalil. Nih, Yesaya mana ayat 22. Kasih dalil Pak ya. Kalau tidak kasih dalil awas ya. Iya, ini Pak. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Jadi bukan bumi yang diganti bumi baru. Bumi ini diperbarui tetap. Ya kan? Jadi menurut Anda, langit baru, bumi baru yang akan baru yang akan kujadikan tinggal tetap di hadapanku. Menurut Anda surga itu nanti berada di mana? Sana tuh di mana? Di langit. Di langit? Menurut Anda di mana? Di luar bumi. Jadi surga itu sesuatu tempat yang tidak terhampiri pikiran manusia. Bagaimana surga di mana? Tidak bisa jadi dipikirkan di
Surga itu kan Teruskan, Pak. berbicara tentang keberadaannya Tuhan, ya. Ini Nah, jadi kita sekarang contohnya kayak gini ya. Ketika manusia itu metong, ada dua tempat yang sudah disiapkan bagi orang yang metong, dua tempat peristirahatan. Peristirahatan bagi orang percaya kepada Yesus adalah Firdaus. Sementara orang yang di luar Yesus itu adalah Hades, ya. Jadi kalau berbicara tentang surga, surga itu berbicara tentang keberadaannya Tuhan. Nah, nanti semua itu akan menjadi nyata setelah Yesus datang, dan bumi yang sudah tua ini akan dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru. Bu Karyana harus pakai data. Tadi Ibu Karyana juga sudah membaca Oh, tidak ada data dari tadi, Bu. Ya, di Yesaya itu. Gak usah, Pak. Bu Karyana ada data tidak? Saya hanya Ada punya data satu tidak? device Tidak. aja. Oh, Saya tidak. hanya punya satu device aja, jadi saya nggak bisa buka. Turun. Kalau tidak ada data, turun. Kasihan ibu ini dengan data. Iya, tidak boleh loh. Begini. Kalau Pak Kiko tidak pakai data, dia mendengar kan? Dia tidak membantah, dia mendengar karena memang betul-betul Iya, dia tidak panjang tahu. kali Tapi yang lebar. tadi itu sok tahu. Panjang kali lebar, Panjang kali tidak ada lebar. hasilnya. Iya. Begitu. Aduh. Kingdom itu Itu Ibu Karyana kayak bicara, berbawa. saya cek loh. Saya cek, bahkan saya catat loh ini. Saya catat loh. Data itu. Iya, ini kita kan masalah berbicara keselamatan. Ngapain? Ini masalah nyawa. Nyawa, keselamatan. Nyawa Kiko, ini, jangan nyawa. main loh. Bukan hanya kamu, anakmu, istrimu. Pengaruh loh semua. Pengaruh Kingdom semua ini, nyawa ini. Pak Kingdom ditanya lagi bahkan pikiran saya, kenapa Pak Kingdom bertanya sudah ditanya, berarti beliau tidak tahu menurut saya. Maaf Pak Kingdom ya, masih nonton, maaf Pak. Kalau ditanya Bapak seorang pendeta, jawab Pak. Kalau saya jemaat biasa Pak, cuma cuci WC kok. Makanya Anda juga kalau jemaat biasa diberitahukan sama Bu Karyana, Anda dengar. Bukan Anda membantah. Begitu. Saya. Kan saya dengarkan. Iya. Kan dari tadi Anda, oh kan begini, kan Iya, begini. iya. Coba kita kasih Kita kan apa. belajar Ini kita mengajar. belajar semua. Tadi dia mengatakan Iya. bahwa kalau saya orang Kristen, tapi saya tidak mau ini bukan masalah berdebat atau tidak. Kita cari mana benar yang betul. Saya punya istri. Ketika saya dengan istri saya masuk ke Kristen, saya ikut Bu Karyana, istri saya ikut pahamnya Bang Kiko, bertemu kita di Komal berkelahi kan? Benar tidak? Jadi kita harus cari paham yang betul yang mana, paham yang sesuai Bible. Nah ini juga kawan saya yang sudah lama, mungkin sudah kenal sama Bu Karyana juga. Bagaimana Pak Sonata, pemahaman Anda tentang tadi, karena tadi berdalil semua, silakan Pak Sonata. Waktu dan tempat dipersediakan. Ya, sedikit saya tambahkan, Mr. Rodi. Oke, silakan Bu Karyana, silakan Bu. Kita ini belajar mengajar. Kita tidak boleh sombong rohani. Jadi haruslah Roh Kudus yang mengajari pikiran kita. Itulah yang kita Betul. suarakan. Dan saya juga nggak berani berkata-kata kalau tidak berdasarkan dalil. Kalau Betul. hanya asumsi-asumsi itu bahaya. Begitu saudara. Boleh saya saling belajar, ya kan? Boleh. Silakan. Silakan Pak Sonata. Iya, saya tadi dari bawah ya. Ada Pak Kingdom, ada siapa ini? Kiko ya, sama Bu Karyana. Kiko, iya. Cuma yang terakhir itu saya mau tanggapi ya. Dari Bu Karyana tadi masih belum tepat juga itu tentang surga itu. Oh, Posisi belum surga tepat itu juga. di mana? Saya catat. Enggak, Ini bagus. saya belum ini ya. Maksudnya saya Silakan, belum silakan. mendapat. Kalau ada yang lebih apa, nggak masalah. Oke. Oh, belum Belajar paham. mengajar. Saya Coba Bu belum- Karyana ulang. Ya, maksudnya saya belum tepat mendapat pemahaman Bu Karyana itu kalau posisi surga itu di mana menurut Pak Ibu Karyana. Oh, Iya, gimana ada posisinya? banyak Silakan. dikatakan di sini, ada banyak dikatakan Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru. Barui. Jadi kita ke surga hanya 1000 tahun. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Artinya Oh. bumi kita ini diperbaharui, orang-orang saleh dikumpulkan ke surga, orang-orang berdosa di sini diselesaikan oleh Tuhan, yaitu Lucifer dan pengikut-pengikutnya, sepertiga malaikat dan
manusia-manusia yang berdosa, yaitu kambing dan domba dipisahkan. Kita paham Domba itu, orang Bu. saleh, Maksudnya, kambing orang berdosa. dipertegas Ya. saja. Maksudnya begini. Surga itu nanti posisinya di mana? Masih dibawa ke bumi ini atau di mana? Itu loh, simple. Ya, Menurut isi itu, kitab. ya. 2 Iya, iya, Petrus betul 3. juga, betul juga. Iya, ini 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ada banyak loh. Itu Iya, tadi. iya, ya. maksudnya begini. Maksud saya Dikatakan- begini, Bu. Bukan masalah ini, kita sudah paham itu. Maksudnya kan ada surga, ada neraka. Tapi yang saya mau tegaskan, menurut Ibu Karyana, posisi surga nanti yang ditempati oleh orang-orang yang selamat itu di mana? Masih di bawah bumi kah atau di luar daripada bumi? Itu maksud saya gitu. Oh, iya ya. Oh Oke, iya, oke, betul, oke. betul, betul. Kalau betul. kata surga Saya itu, catat. bro, kata surga itu berada di luar dari bumi. Itu yang ku katakan. Nih, di mana ya? Sebentar. Ya cari Ada- ini enaknya Bu Karyana sama Bang Solata ini pakai data semua. Kalau Kiko itu Ya. cuma makan saja dia. Baru tidak tahu apa-apa. Baru naik bantah, dibilang bantah. Ini kan ada dikatakan di sini. Nggak apa-apa ya, agak panjang dikit ya. Di 2 Apa Petrus 3 ayat 8 Kita belajar dikatakan. Bu, saya catat Bu. Iya. Saya catat. Di 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari bagi Tuhan. Nah, terus dikatakan di sini, ya kan? Ini suatu arti, iblis itu ditahan di bumi selama 1000 tahun. Sementara orang-orang percaya di mana? Di surga. Nih, Wahyu 20 ayat 2 dikatakan, ia menangkap naga si ular tua. Itu Lucifer ya. Oh, ular. Naga si ular tua. Iya, Itu betul. melambangkan Lucifer, iya. perumpamaan. Lembakan Ya. Lucifer ya. Enggak, begini, Yaitu Bu. Maksudnya iblis penjela- dan setan. Maksudnya- Dan ia mengikatnya 1000 tahun Yang saya lamanya. cari 1000 itu. tahun itu. 1000 tahun lamanya iblis di bumi Bukan ini. masa begini Bu Karyana, bukan masa atau waktu yang saya tanyakan, tapi posisi atau letak surga yang ditempati orang selamat nanti di mana menurut isi kitab. Oh. Dan menurut iya, kajian iya, Ibu, iya. Di luar dan bumi, di surga dan tempat menurut Bapak sekarang, kajian tempat Bapak sekarang. Karyana. Di luar bumi berarti maksudnya bumi yang masih lama ini tetap ada atau tidak? Yang bumi sekarang yang masih ada apa tidak? Kan sudah ini tadi saya baca di Wahyu 20 ayat 2, setan 1000 tahun berada di bumi. Gak mungkin dicampur setan dengan orang baik, bro. Setan itu nanti akan Iya, nampak betul terlihat juga. jelas seperti kita ini. Mereka sekarang gak terlihat. Itu kan kerjaan 1000 tahun maksudnya. Ini kan maksudnya kalau sudah selesai nanti kan hari kiamat, ada surga, ada neraka. Apakah surga ini maksud saya posisi surga itu menurut kajian Ibu Karyana di mana posisinya? Apakah di bumi ini atau di luar dari bumi ini? Kalau di luar dari bumi ini tetap masih ada atau sudah tidak ada gitu loh. Kan sudah kuberitahu, bro. Tempat Yesus naik ke surga, disitulah kita nanti. Tapi Jadi kita berapa di- lama? Berapa Oke. lama? Tidak menetap di situ. Tidak menetap. Oke. Itu yang dikatakan pengantin perempuan dan mempelai laki-laki. Mempelai perempuan dipersatukan dengan mempelai laki-laki. Kristuslah mempelai laki-laki. Sidang kita orang-orang kuduslah mempelai perempuan. Oke, siap. 1000 tahun Oke, siap. berpesta di surga. Bentar, Bu. Ya kan? Bu Ini Karyana, ada dalilnya. Siap. Saya mau tanya lagi. Oke, siap. Berarti Bentar, Pak. nanti Bentar. kita itu di Bentar. atas surga berarti. Kita di atas surga berarti begitu. Iya, kita di Posisi surga kita di nanti. atas. Tapi bukan permanen di situ, hanya 1000 tahun. Ada tertulis. Di mana itu ayatnya? Langit. Coba. Bentar. Wahyu 21 ayat 1. Dengarkan baik-baik. Jangan nanti Giko congor-congor gak data. Nih dengarkan baik-baik. Langit yang baru dan bumi yang baru. Dengarkan. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Itu Bu Karyana. Wahyu 21 Udah ayat kubaca 1. tadi. Udah kubaca. Ini giliran Bukan diganti Kingdom, bumi Kingdom, kita ini. Kingdom.
Kingdom, Diperbarui. ini giliran saya. Maksudnya saya mau berdiskusi sama Bu Liana, makanya saya mau perjelas dulu, baru saya akan ambil data-datanya juga dari kitab menurut jawaban dari Bu Karyana. Jadi itu saya sudah paham itu. Ya, Oke. izin saya masuk, saya Oke, masuk Bu. statement sedikit ya. Saya masuk sedikit ya, baru lanjut ya. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar sambil share-share ya. Kita nyimak dulu teman-teman, karena sesuai tema ya. Karena bagaimana mereka mau masuk surga kalau posisi alamat surga saja mereka masih bingung ya. Nah, jadi di sini perang data. Saya sangat suka sama pertanyaannya Bang Sonata karena beliau sangat kritis pertanyaan surga itu langsung posisinya di mana dan mana datanya. Nah, Bu Karyana memang spesialis data. Kalau Bang Kiko ini bagian iklan saja. Ya, silakan. Oke. Jadi begini Bu ya. Jadi kita kembali. Jadi menurut Ibu Karyana, jadi orang nanti yang selamat masuk di surga itu kita sudah paham ya. Dan orang yang tidak selamat masuk neraka. Yang saya tanyakan atau perjelas, mohon ketegasan Ibu Karyana menunjukkan atau menyampaikan kepada kita posisi surga itu di mana yang orang selamat tempati. Iya, jadi gini Posisinya, saudara. ya. Posisinya itu di luar dari bumi ini adalah surga. Oke? Oke. Ketika bumi Berarti- kita ini 1000 tahun, sementara orang suci 1000 tahun, di surga 1000 tahun, iblis di kerangkeng ini. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. 1000 tahun iblis disuruh berpikir di sini, menyelami, adillah engkau Tuhan, bakarlah kami. Sehingga neraka datang membakar. Mereka selesai, bumi ini diperbarui dari bumi baru. Adam Ya, dan Hawa ini dan kan keturunannya yaitu kita turun dari surga permanen dengan kemuliaannya Adam yang dahulu kala sama seperti Adam yang diciptakan di zaman dahulu dengan kemuliaannya kembali dengan anak-anaknya. Jadi tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi di situ Nggak, hitung jam maksudnya matahari, begini, Bu. tidak Jangan ada lagi gelap. kemana-mana, Bu. Jangan begini Bu, jangan kemana-mana, ndak usah bahas setan lah inilah. Maksud saya itu simple. Menurut kajian Ibu, surga itu posisinya di mana? Di luar bumi kan? Oke. Kemana Yesus pergi di situlah mengikuti anak domba. Kan dibilang mengikuti anak domba di kemana? Aku naik ke surga. Lalu murid-murid berdoa. Jadi, Lihat oke. di situ Jadi surganya. menurut Ibu berarti kita nanti itu yang selamat di atas atau di bawah? Di Di atas atas. surga atau di bawah? Di atas. Oke, di atas. Oke. Sekarang kita kembali kepada Wahyu pasal 21 coba dibaca ayat 1 sampai 2. Bentar ya Bu, aku lagi Wahyu ngomong. 21. Bentar, Bu, bentar Bu, aku lagi live ya. Bentar saya hubungi Bu ya. Saya bacakan ya Bang. Iya. Boleh bacakan doa. Sebentar Ibu Karyana biar Bu, nanti saya biar hubungi Dan- ya Bu, biar Dan- pas lagi live. Ya, Bu. matiin aja Bu. Jangan Oke, begitu oke. Bang Kiko. Kira-kira setengah jam lagi Hargai Bu telepon itu. ya. Aku lagi bicara. Bentar ya Bu. Lagi live. Iya, oke Bu, yuk. Yuk, ini dari Nia sini. Oh, Oke. siap. Ini Masalah beliau ini orang sertifikasi sibuk. halal. Sabar Bang Kiko. Beliau ini adalah orang yang sibuk, orang sibuk kan. Jadi ndak boleh Bang Kiko bilang matikan saja, ndak boleh. Ini penting. Jadi jangan begitu Bang. Lanjut bukan. Iya, masalah MBG sertifikasi halal gimana? Iya. silakan Ibu ya, kan Ibu katakan kita itu di atas surga ya. Berarti orang yang selamat itu tinggal di atas. Di mana Yesus ada kita di situ. Coba baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 2 mulai. Itu Wahyu. posisinya surga itu. 21 ayat 1 sampai 2. Itu posisi Lalu surga aku itu. melihat saya bacakan nggak apa-apa. Baca. Iya, silakan. Judul perikopnya langit yang baru dan bumi yang baru. Itu ya. Oke. Itu yang diminta Abang. Silakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Oke, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Demikian Bang. Ya. Bagaikan, Oke, bagaikan jadi pengantin. posisi surga di mana Bu? Yang orang tempati nanti?
Di mana orang nanti di atas apa jadi di bawah? tadi itu kan Anda menanyakan masalah teknis. Menurut saya itu. Masalah teknis ya kan? Masalah tempat Nggak, dan teknis masalah posisi, bagaimana di maksudnya. mana surga itu. Ya. Jadi saudara, Iya, maksudnya orang yang selamat nanti di atas apa di bawah? Gantian Ya. dong. Menurut ayat itu di atas orang selamat di atas apa di bawah? Menurut ayat itu. Sonata, kamu searching dulu di Biblemu 1000 tahun. Begitu banyak 1000 tahun antara di surga dan di bumi. Apa yang terjadi? Searching. Itu kerajaan 1000 tahun itu. Ini kan posisi surga, bukan tidak ada kaitannya ke situ. Kerajaan Iya. 1000 tahun itu sebelum hari kiamat. Jadi ada namanya kerajaan 1000 tahun, tapi itu belum dunia kiamat, masih bumi yang ini. Terjadi kerajaan 1000 tahun itu. Tapi yang Iya, saya jadi bahas di sini orang yang selamat kerajaan kalau 1000 tahun itu sudah kiamat. adalah masa di mana Yesus dan dunia ini selama 1000 tahun itu. Ya, jadi posisi Ya. kerajaan 1000 tahun itu berada di bumi ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan bersama-sama dengan Yesus untuk memimpin dunia ini. Nah, setelah seri kerajaan 1000 tahun Itulah, itu, itu. baru masuk ke Jadi begini Pak penghakiman. Kingdom ya. Pak Kingdom, begini. Jadi kerajaan ini kan karya bahas kerajaan 1000 itu kerajaan 1000 tahun itu yang saya tanyakan itu posisi surga. Itu ada kaitannya di situ kerajaan Ya. 1000 tahun dengan posisi surga. Ya, jadi Posisi karena Ibu surga Karina nanti bilang, itu Kingdom ada ini di bagaimana bawah yang di ditanya? atas. Wahyu. Sabar kalau Pak Kingdom. saya, Ini yang posisi surga sabar, itu sabar tetap Pak ada di Kingdom. bumi ini Pak nanti. Kingdom, sabar. Di bumi ini nanti. Sabar. Posisi kerajaan Iya, surga sabar itu. Pak Kingdom. Tetapi sudah menjadi bumi Begini, yang Pak baru dan Kingdom. langit yang baru. Pak Kingdom, yang ditanya Bang Sonata ini, ibaratnya kalau saya kasih perumpamaan, yang ditanya Mbak Sonata ini adalah minyak kelapa. Kenapa Anda jawab minyak tanah? Yang ditanya ini adalah di mana surga itu, di atas apa di bawah, di belakang apa di depan. Itu yang ditanya. Dan kita Kan cari dari tadi dalilnya. statement saya jelas bahwa kerajaan surga itu nanti berada di bumi ini. Maka itu Yesus kan ajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi kerajaan surga itu akan Pakai tetap data, berada Pak. di bumi ini, Pakai tetapi data. bumi yang sudah baru, langit yang Pakai baru, data, Pak. seperti yang tertulis di Wahyu Silakan. itu. Ya, Belum Wahyu selesai 21 ini, Pak tadi kan Kingdom. sudah dibaca Saya- itu. Pak Kingdom. Oke, lanjut. Pak Kingdom Pak sabar. Kingdom, Pak Kingdom, saya belum selesai sama Bu Karyan. Masa Yesus dengan murid-murid Jadi lagi begini. udah pada mati muridnya? Dibangkitkan lagi bersama lagi Jadi mereka. begini itu. ya. Jadi Ibu begini. Karina, Jadi tahu surga nggak nanti bahwa itu jadi kita posisi ini akan diangkat menyongsong Yesus. Pak Kingdom, sabar dulu Pak Pendeta. Anda ini pendeta kok sama seperti takut hilang perpuluhan. Biarkan dulu Mbak Sonata sama Bu Karyana. Nanti Ya, kalau begini. memang Anda sebagai pemimpin, Anda lihat mana yang salah baru Anda bengkokkan lagi begitu. Lanjut. Jadi begini ya. Jadi begini. Menurut isi Bible di dalam Wahyu tentang letak dan posisi surga kalau kita baca bukan di atas ya. Bukan di atas yang kita tempati, tetapi nanti itu posisi surga itu turun dari sana disebut Yerusalem baru dan bumi baru, langit baru, turun dari atas dari sorga, memang turun dari sorga. Jadi bukan kita di atas, tetapi turun dari atas menggantikan dunia yang lama ini karena dunia yang lama ini sudah tidak ada. Nah, laut dan bumi yang baru, langit yang baru itulah surga itu karena yang bumi yang sekarang ini dan laut ini sudah tidak Oke. ditemukan lagi. Jadi surga itu Oke, bukan Sonata, berarti menurut Anda kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi, betul? jadi nanti akan terjadi kerajaan 1000 Coba tahun jawab. itu akan Kerajaan terjadi 1000 di tahun bumi itu sebelum di bumi kiamat. apa di surga? Nanti selesai kerajaan Kerajaan 1000 tahun di bumi apa di surga? di bumi. Oke, aku buktikan kalau itu tidak di bumi. Ini Wahyu 20 bumi. ayat 3. Kubuktikan bahwa itu tidak di surga. Nih ya. Dicampur pula iblis dengan Iya, data ini. Ini data ini. Coba nih ya. silakan. Wahyu 20 ayat 3 baca. Kerajaan Baca dulu. kerajaan 1000 tahun itu di Wahyu Kiko, berapa? tolong Coba. baca, jangan aku dulu. Coba jangan keluar dari Sebentar. ayat. Ya, sebentar. Baca dulu Jadi doa. kerajaan 1000 tahun itu Di di kerajaan pasal berapa? sebentar. Di kerajaan 1000 tahun itu kita bersama-sama, orang percaya bersama dengan Yesus akan memimpin di dunia ini. Nah, di zaman itu masa 1000 tahun itu iblis dikunci. Ya. Ya.
Tetapi setelah habis masa 1000 Betul. tahun itu akan dilepaskan lagi. Ya. Kemana? Nah, setelah itu saya hanya punya Wahyu satu berapa? device aja. Data sebentar nanti ngaur. Data buka berapa? Wahyu berapa? Wahyu 20 Oke. ayat 3, baca. Bang Sonata lanjut. Saya tenggelam, saya lihat dalilnya, nanti dibacakan ya. Bentar Pak Pendeka, Pak Kindom. Wahyu 20 ayat 3 ya Kak. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Itu ya. Ya. Judul perikopnya Kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan Memeteraikannya. Susah amat. memeteraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa Ya. 1000 tahun. 1000 tahun. Itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Itu di mana? Ya, betul. Jelas gak saya sampaikan tadi? Hah? Jadi Itu ini di mana, di terjadi mana? kerajaan 1000 tahun. Itu kerajaan 1000 tahun itu Iya, terjadi di nanti mana? Di bumi apa di surga? di bumi lah, kok di bumi surga. Oh, dicampur di bumi kerajaan, di bumi juga diikat. Aduh. Sebentar, Ibu, makanya Makanya Ibu saya belajar yang benar, Ibu, ya. Kerajaan Aduh, nggak 1000 usah tahun gitu-gitu itu, lah. kerajaan Dari 1000 kecil tahun itu bapakku sudah berada di ajarkan bumi ini. Kerajaan Dari 1000 kecil tahun itu bapakku berada sudah di bumi ajarkan ini. ini. Di mana Jadi, Yesus dan kita begini ya. sebagai orang percaya Sabar, akan bersama-sama Yesus untuk memimpin. Satu-satu. Ya. Ya, Dan sudah sabar jelas Pak, di situ sabar Pak dikatakan Kingdom. bahwa Saya ingat iblis Pak itu Kingdom. akan berada di dalam ya, tadi Bang Kiko baca apa tadi? Disimpan Wahyu di dalam 20 jurang ayat. maut itu kan? Disimpan dalam jurang maut itu terus di lock ya, supaya dia tidak menyesatkan orang. Setelah 1000 tahun Di-lock di itu bumi. baru akan Lalu dilepaskan. kerajaan di bumi. Ya, betul. Sama-sama di bumi. Semua begini, peristiwa Bu itu di Karina. bumi, di bumi. Nah, oke, Karena- kulanjutkan. sebentar. Kulanjutkan perkataannya, Kingdom. Sebentar, Kulanjutkan. sebentar Ibu kalian. Sebentar. Jadi setelah Yesus datang, kita anak-anak Tuhan ini akan menyongsong dia di langit, ya. Habis itu sama-sama bersama Yesus turun, dan di situ kita akan menjadi pemimpin untuk memimpin orang-orang yang berdosa yang belum mati ini, yang masih diizinkan hidup 1000 tahun itu. Tetapi iblis itu akan di-lock dan disimpan selama 1000 tahun itu. Nah, setelah 1000 tahun itu baru dilepaskan kembali untuk berulah lagi dia. Berulang Jadi lagi. begini, Ada data oke, itu. saya perjelas Jelaskan sedikit ya. ayatnya. Saya Kurang perjelas kerjaan, sedikit ya. kurang kerjaan ini. Begini, Aduh. Makanya Makanya- baca Alkitab itu benar, Begini. Ibu. Begini ya, saya jelaskan sedikit ya. Dilaknatkan. Begini Bu ya, Bu Loh, Karyana. jadi Bu kapan Karyana neraka? di sini, Bu Karyana memang blunder di sini ya. Kalau kerajaan 1000 tahun itu terjadi di surga. Kerajaan Udah, 1000 kalian membahas dulu. Aku bertelepon dulu. Kalau gitu. Jangan pergi Kak. Aku Jangan, bertelepon jangan. dulu. Pelan-pelan baca dulu. Enggak, Jangan, bentar, aku bertelepon dulu. Bertelepon Oke, dulu. Iya, dia mute telepon aja, dulu, saya dia jelaskan. telepon bentar. Oke, Dia mute telepon Bu mereka. Karyana, saya jelaskan. Ya begini ya, saya Ya. sampaikan bahwa memang kerajaan Bang 1000 Solata, tahun. tolong open cam Bang. Soalnya di sini Ini ada apa isap-isap nanti dulu nih, bosku. diturunkan. Enggak, saya ada Oh, ini dulu. iya, iya. Ada pelanggaran. Oke. Oh iya, Jadi, iya, jadi iya. begini ya, kerajaan 1000 tahun itu peristiwanya itu atau terjadinya itu di bumi. Pada saat itu ada namanya di bumi ini akan terjadi kerajaan 1000 tahun. Jadi iblis itu sudah dikurung, ya. Oh. Ya, jadi kuasanya itu tidak ada lagi karena sudah diikat, sudah tidak berfungsi dia. Tidak mungkin iblis itu diikat di surga. Nah, jadi terjadi nanti di bumi ini, tapi kita tidak tahu kapan, tapi terjadinya itu tetap di bumi yang ini. 1000 tahun. Nah, jadi hanya masa damai, tidak ada lagi pertikaian apa karena iblis itu sudah tidak berkuasa karena sudah diikat. Nah, setelah selesai 1000 tahun itu baru iblis itu dibuka sementara waktu. Habis itu baru dilenyapkan. Di situ baru mau kiamat. Jadi kerajaan 1000 tahun dulu terjadi, baru selesai 1000 tahun baru kiamat itu. Baru dipisahkanlah orang-orang yang percaya dan yang tidak, yang selamat, yang percaya masuk surga, yang tidak selamat masuk neraka. Tetapi posisi orang yang selamat itu bukan tinggal di atas surga, tapi surga itu turun dari sana untuk menggantikan bumi yang lama ini
dan langit yang lama ini karena sudah tidak ada lagi. Jadi diturunkan bumi baru dan langit baru. Disitulah tempatnya nanti orang yang selamat dan orang yang selamat. Bukan di atas. Sesuai dengan Wahyu pasal 21. Nah, di situ sudah ada itu ukuran-ukurannya dan 12 tingkat ya. Dasar pertama, pintunya ini itu sudah dijelaskan di situ. Jadi surga nanti itu ditempati orangnya itu bukan orang tinggal di atas surga, tetapi surga itu turun dari sana, yaitu Yerusalem baru dan bumi baru. Nah, itu maksudnya. Jadi sangat blunder Ibu Karyana kalau akan kerajaan surga itu terjadi bukan di bumi. Nah ini perlu juga banyak ini dipahami nih. Kerajaan surga itu terjadi di kayak 100 tahun, kerajaan 1000 tahun. Makanya terjadi di bumi. Bang Sonata, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu sudah jelas. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan surga itu akan berada di bumi ini. Nah hanya karena bumi yang lama ini akan diperbaharui menjadi bumi yang baru. Jadi tidak ada akan lagi matahari dan bulan lagi. Sebab di surga ini lantainya itu dari emas semua yang berkilau. Jadi tidak perlu butuh penerangan apa-apa lagi. Tapi bukan di atas, dia nanti akan turun. Tidak di atas, tetapi di bumi ini. Ya, nanti turun dari sana. Nah, Ibu Karyana ini nggak paham tentang kerajaan 1000 tahun itu. Kerajaan 1000 tahun itu terjadi di bumi ini, di mana ketika Yesus datang, orang yang percaya kepadanya itu akan bersama dengan Yesus. Sehingga orang-orang yang percaya itu akan dipercayakan satu kota. Oh, kamu, contohnya kayak gini loading. Engkau ketika bertobat dan percaya kepada Yesus, engkau akan dipercayakan menjadi gubernur mungkin di kotamu. Darah Yesus. Engkau akan dijadikan Perdana Menteri di mana? Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus itu akan dipercayakan untuk memimpin bersama dengan Yesus. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa percaya, Bang Loading, percaya kamu akan menjadi gubernur. Kamu percaya begini, percaya begitu. Saya mau simpel dulu. Kita percaya Yesus ini sebagai pencipta langit dan bumi atau utusan pencipta langit dan bumi? Silakan, Pak Kingdom. Siapa yang mau jawab? Saya jawab. Saya jawab. Pak Kingdom. Oke. Iya. Jadi Yesus sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, ayat ke-14-nya firman itu telah menjadi manusia. Makanya di Lukas atau di Matius saja, ketika malaikat. Saya tanya saja simpel, kita percaya kepada Yesus ini sebagai pencipta langit dan bumi atau utusan pencipta langit dan bumi itu saja? Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan kata malaikat. Lukas 2 ayat 11. Yang saya tanyakan, kita percaya Yesus sebagai pencipta langit dan bumi atau utusan pencipta langit dan bumi? Utusan? Kristen tidak mengenal Yesus itu utusan. Memang dia diutus, tetapi dia bukan utusan. Silakan, aduh. Beda antara Pak Solata. Tidak selamanya gini. Tidak selamanya yang namanya diutus itu adalah utusan. Aduh, Pak Solata. Contohnya kayak begini. Saya analogikan, ya, supaya bisa dibedakan mana utusan dan mana itu diutus itu seperti gini. Ketika saya tanya begini pertanyaan saya simpel ya. Tolong. Pertanyaan saya simpel saja. Kita percaya Yesus sebagai utusan langit dan pencipta langit dan bumi atau sebagai pencipta? Itu saja dulu. Percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, dia juga pencipta, dia penguasa. Makanya Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Mana pensil? Iya, sabar, saya catat. Jadi begini, Bang Sonata. Jadi menurut Pak Pendeta Kingdom, saya harus percaya Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Bagaimana ketika saya mengikut? Sabar dulu, Pak Kingdom. Bagaimana tanggapan Bang Sonata? Ini luar biasa, ini ilmu nih, saya catat nih. Betul ya. Kalau bicara Yesus kemanusiaannya, dia bukan pencipta. Iya, sabar segala dulu. sesuatu sudah dijadikan. Nah, dia sang firman. Sabar dulu, biarkan yang lain berikan kesempatan. Silakan. Tugas kemanusiaannya adalah untuk penebusan. Sudah, silakan. Pak Sonata.
Bagaimana ini tanggapan Oke. nih? Pencipta langit dan bumi atau gimana? Coba silakan. Yang sesuai dengan yang tertulis ya, jangan kita kemana-mana ya, karena ini kita berbicara Iya. sesuai dengan data. Jadi kita itu memang percaya kepada Yesus itu adalah dasar ya untuk keselamatan di dalam Kristen. Tapi percaya Yesus sebagai Betul. apa? Kita percaya ajarannya ya. Kita mengikuti perintahnya, ajarannya. Kemudian kalau masalah dibilang ini, Yesus itu memang utusan dari Bapa. Itu tertulis itu di dalam Matius 12. Dan banyak juga di dalam Yohanes itu mengatakan itu sebagai dirinya adalah dia utusan. Seperti itu. Kata Pak Pendeta, Berarti- percaya harus seperti pencipta langit dan bumi, Pak Sonata. Ini Ya, saya tidak mau saya ada tidak keraguan-raguan ya. Ya, saya tidak pernah menemukan bahwa atau tertulis secara literally bahwa Yesus itu adalah penciptakan. Karena di dalam Kejadian pasal 1, karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Nah, dengan cara apa Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya adalah dengan cara berfirman. Ketika Allah Ya, akan menciptakan sesuatu, dia itu berfirman, maka jadilah apa yang dia akan ciptakan. Nah, seperti itu. Nah, Silakan Pak Pendeta, mau tanggapi bagaimana? Berarti Anda mengajarkan saya tadi tipu-tipu, masa percaya pencipta langit dan bumi, Anda mau sesatkan saya ini. Baik, saya kan sudah bilang tadi, Anda kan bertanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, Yesus itu Tuhan disematkan itu kepada dia adalah penguasa atau dia pemilik, kurios. Tetapi kalau berbicara tentang keilahiannya, dia adalah sang firman, dia adalah pencipta Saya juga. tidak tanya itu Karena Pak Pendeta, Bapak- ingat baik-baik pertanyaan saya dulu. Begini, masa kalian ini kan orang sudah dewasa, mungkin sudah punya cucu. Yang saya tanyakan itu simpel. Begitu. Saya tanyakan itu simpel. Baik. Orang mencari kebenaran Jadi gini. itu berikan jawaban yang simpel, jangan mutar-mutar. Begini pertanyaan saya. Kalau Ketika saya mau dengar, ketika saya mau selamat, apakah saya percaya Yesus sebagai pencipta langit dan bumi atau utusan pencipta langit dan bumi? di situ ada penjelasan yang harus dipahami. Kalau berbicara tentang Yesus di dalam kemanusiaannya, dia adalah Tuhan yang berarti dia pemilik. Ya. Tetapi kalau berbicara tentang keilahiannya adalah sang firman, dia adalah pencipta. Makanya Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Jadi dia pencipta di sini itu berbicara tentang firman-Nya. Seperti tadi sudah dikatakan, Allah menciptakan dengan Bapa menciptakan itu bilang, berfirmanlah Bapa, maka jadilah. Lah, saya Itu tidak tanya bisa apa, Anda dipisahkan jawab ketika apa? Bapa dan kan saya lah, kamu kan bertanya percaya Yesus sebagai Tuhan Nggak pencipta. nyambung, Pak. Kalau Nggak nyambung, kalau Pak. kamu bertanya bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya dia pencipta. Lah, ketika Yesus datang Bukan segala sesuatu itu sudah tercipta. pertanyaan saya, Pak Pendeta. Kita percaya Yesus ini sebagai pencipta langit dan bumi atau utusan pencipta langit dan bumi? Karena di dunia, Pertanyaanmu karena itu di alam ngawur semesta ini sebenarnya. cuma loh, kok pertanyaannya Pertanyaanmu itu ngawur? sebenarnya yang ngawur. Karena yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Bapa sang sumber. Bapa sang Oke. sumber yang menciptakan alam semesta ini. Bukan Jadi, Yesus, kan? nah makanya Yesus berkata begini, Bapa memiliki Ya, hidupnya bukan Yesus, sendiri, toh? anak memiliki hidupnya sendiri. Nah, Bapa memiliki hidupnya sendiri. Iya, yaitu berarti ketika bukan dia Yesus, kan? menciptakan segala sesuatu. Tetapi Yesus di dalam hidupnya sendiri, dia datang untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Iya, Nah, aduh, Roh Kudus lama-lama ini fungsinya pendeta apa? saya eksekusi Hidupnya Roh juga. Kudus itu apa? Dia utus untuk menjadi penolong. Yang saya tanyakan, ketika Anda sudah mengatakan bahwa Bapa pencipta langit dan bumi, berarti Yesus bukan, kan? Benar? Ya, di dalam kemanusiaannya Yesus bukan menciptakan karena dia sudah segala Kalau di sesuatu dalam sudah celana? terjadi, sudah diciptakan. Di dalam Di dalam apa? kemanusiaan. Di dalam celana bagaimana? Saya Ya tidak sudah tanya kau di jawab dalam aja. Di kemanusiaan. dalam celanamu ada apa? Begini ya, biar kita lurus. Coba biar saya Bang jadi- Sonata. Nah, makanya coba saya bilang, ajarkan pendeta ini. percaya- Coba ajarkan Ya. pendeta ini Bang Sonata. Silakan.
begini ya. Maksudnya kita ini kan sesuai dengan dalil, sesuai dengan Alkitab. Iya, dalil. Sudah terang-terang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, saya sudah katakan tadi bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan cara berfirman. Berfirmanlah, maka itu akan jadi apa yang dia akan ciptakan. Seperti itu. Kemudian kalau dibilang Yesus itu dengan Bapa itu satu, itu tidak benar. Yang benar itu Bapa mempunyai hidupnya sendiri dan Yesus mempunyai hidupnya sendiri. Jadi dua pribadi. Sepakat. Itu. Nah, terus yang menciptakan siapa? Ya Bapa, bukan Yesus. Oke, Kan? lanjut. Apa yang saya sampaikan tadi, apakah salah? Iya, berarti berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi kan? Aduh, makanya jadi pintar sedikit dulu, Nah kan, Lodi. kan dia tidak mau jujur. Dia sendiri yang tidak. Kalau kau bicara, kalau gini ya, kalau kau bicara bahwa Yesus itu pencipta, dalam kemanusiaannya, nama kemanusiaannya itu baru diberikan. Tetapi secara keilahiannya dia adalah sang firman. Oke, coba. Makanya sudah dikatakan oleh Bang Ini kesempatan tadi, terakhir Anda, Bapa Pak Pendeta. menciptakan itu Iya, dengan firman. sabar. Ini kesempatan terakhir Anda, Pak Pendeta ya. Di alam semesta ini cuma ada dua, ada pencipta dan ciptaan. Yesus yang mana? Yesus yang pencipta atau ciptaan atau di tengah-tengah? Gantian ya menjawab ya. Iya, menjawab gantian. Gantian. Oke. Ya, Sekarang silakan dari Pak Pendeta. Pak Kinom dulu, Pak Pendeta baru dulu. Pak Kingdom Sonata, dulu. baru ke saya. Baru ke Iya, Ciko. oke, siap. Gantian, Baru saya. bagus. Iya, begini pertanyaan saya ya. Oke, Saya ini baik. belajar, saya catat ini. Iya, Yesus pencipta atau ciptaan atau dua-dua? Dia pencipta sekaligus ciptaan. Silakan. Oke, jadi di sini perlu dipahami Yang dulu kedua. ya, Bro ya. Di sini perlu dipahami dulu ya, Bro ya. Kalau bicara tentang Yesus di dalam kemanusiaannya, dia adalah Tuhan yang disematkan itu sebagai kurios, artinya dia pemilik atau penguasa. Tetapi kalau disematkan kepada dia secara keilahian, dia adalah sang firman. Yohanes 1 ayat 3 sudah jelas segala sesuatu dijadikan oleh dia. Makanya kata Tuhan di sini, kamu harus pahami. Tuhan di sini ini dalam arti yang apa? Kalau berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan, itu berbicara tentang penguasa atau pemilik. Yang disematkan kepada Yesus sebagai Tuhan, itu penguasa atau pemilik. Sementara kalau Sudah. Yesus itu disematkan Tuhan dalam keilahiannya, Elohim adalah dia pencipta. Sudah disampaikan tadi, Iya, jadi Bapa kita- memiliki hidupnya sendiri, anak Yesus memiliki hidupnya sendiri. Masing-masing sudah. itu punya Sudah. tugas masing-masing, fungsi masing-masing. Keberadaan mereka itu punya fungsi masing-masing. Turun. Ditanya apa? Yang saya tanyakan, kita percaya Yesus ini sebagai pencipta atau ciptaan, itu saja. Kalau Yesus adalah pencipta, berarti dia bukan ciptaan. Kalau dia ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah begini. Tidak Gini mungkin. Bro Loding. Coba boleh. jelaskan Bu Karyana. Ya. Begini aja, Ada Bro Bang Loding. Kiko sini. Bang Kiko dengar kalau Bu Ganti. Karyana jelaskan. Ya. Ganti pola. Harusnya Bro Loding boleh sebagai moderator. Tangkap aja, naikkan lagi beliau, biar dia juga perlu paham. Oh, siap. Ya kan? Lalu dengarkan Oke. nanti Sonata, didengarkan juga Kiko dengan saya. Biarlah 9.000 orang yang Oke. menilai, pilih yang mana. Oke, Ya. baik. Jadi Tapi kita nggak ngomong usah, jangan panjang-panjang kamu ya, salah, jangan kamu salah, panjang-panjang nggak ya. Iya, Oke, Kingdom jangan panjang-panjang ya. muter kepala ke Oke, kaki, siap. kaki kepala. Dan ada dalilnya Iya, dong. oke. Silakan Pak Kingdom, tolong jangan mutar-mutar, yang simpel saja. Silakan Pak Hia open cam juga, jangan mutar-mutar ya. Jangan mutar-mutar ya, saya harap jangan mutar-mutar karena saya catat loh. Bagaimana kita mau catat kalau panjang lebar yang mau putar-putar begitu? Simpel saja. Begitu. Silakan Pak Hia, Gini, buka kamera Abang, dulu Pak Hia. kan Abang menggiring opini ini. Abang sedang menggiring opini bahwa Yesus itu ciptaan atau sang pencipta. Nah, manusia itu diciptakan hanya satu kali saja, yaitu Adam dan Hawa. Setelah Bu, itu semua manusia diam dulu Pak dilahirkan. Kingdom. Diam dulu. Iya, silakan Pak Hia buka kamera Pak Hia. Monitor atau tidak Pak Hia?
Ya, Pak ya, Hia, ya, ya. Ya, salam, salam. ya silakan. Ya, dibuka kamera dulu Pak Hia ya. Di sini kita sesuai tema saja. Ya, kita kembali ya. Bagaimana kami orang Islam ini mau bisa percaya sementara kalian ini tidak sesuai Bible semua. Kalau Bu Karyana sama Pak Sonata ini memang sudah kawan diskusi saya sesuai Bible semua. Makanya jarang saya berdiskusi sama mereka nih. Tapi kalau Pak Kindum sama Pak Hia sama Bang Kiko, ada yang ular sawah, ada ular beluda, ada yang patola tanah. Mana mereka ini? Oke. Satu-satu ya, mulai dari Bu Karyana dulu. Bu Karyana, kita kembali kepada topik yang ingin saya tanyakan. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Begitu. Oke. Atau kedua-duanya dan mana Pencipta. dalilnya dan kenapa alasannya? Silakan. Ya, apa yang membedakan Bapa dengan Yesus? Apakah Yesus pencipta atau ciptaan? Nah, aku sesuai dalil aja ya. Dikatakan di Wahyu 3 ayat ini, ayat 14 ya. Wahyu 3 ayat 14. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia. Inilah firman dari Amin. Amin itu Yesus. Saksi yang setia dan benar. Hanya Yesus saksi yang setia dan benar. Makanya Amin itu Yesus. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Elohim. Semua permulaan itu, semua yang bermula adalah ciptaan, bro. Oke? Jadi dikatakan saksi yang setia yang benar, namanya Amin, adalah permulaan dari ciptaan Elohim. Dialah perdana, the first ciptaan Elohim. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Lalu Yesus berkata, lalu Bapa berkata, ya kan? Marilah kita ciptakan manusia segambar kita. Sebelumnya dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di ayat berikutnya di bawah dikatakan, marilah kita ciptakan. Di atas tadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, satu oknum. Hanya Bapa. Ketika ada di bawah dikatakan, marilah kita ciptakan manusia segambar dan sama karakternya, sesifat dengan kita. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Mengajak, Bapa mengajak yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa adalah anak. Nah, ketika dikatakan di Yohanes, kita baca ya. Aturannya dibantu dong, Bro Kiko. Oke, Yohanes 1. Iya, bantu Bang Kiko. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Baca. Bacakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Apakah itu Yesus atau Bapa di sorga? Itu berarti Yesus. Karena pada mulanya adalah firman, wujud firman itu adalah anak, yaitu Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa. Jadi diciptakan Bapa anaknya untuk menciptakan langit dan bumi. Apa buktinya bahwa bukan bumi ini saja yang diciptakan? Ada. Nih, bukti ya. Bahwa bukan bumi ini saja yang diciptakan. Nih. Ini suatu bukti bahwa bukan hanya bumi kita ini bumi Ya, yang ini diciptakan. dalil ya. Oke, dalil ya. Setelah ini selesai kita berikan kepada Pak Sonata lagi. Baca Matius 18 ayat 12. Kiko, silakan. Ini yang terakhir. Matius 18 ayat 12. Bentar, sudah dapat kok. Ini Dikit lagi. bukan hanya bumi kita ini, bukan hanya Adam. Banyak Adam-Adam lain diciptakan. 18 Itu pekerjaan Yesus. Anak Allah. 18 ayat Ayat 12. Matius 18 ayat 12. 12 ya. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 12. Ya, judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Jadi kata perumpamaan 100 itu
Artinya ada ribuan bumi-bumi lain. Bumi kita inilah satu yang sesat. Oke? Banyak diciptakan yang lain. Ada madam lain. Oke, siap. Oke, berarti saya kesimpulan. Makasih. Oke, iya sabar. Ini menarik ini. Iya, sabar. Saya kasih apa dia punya poin dulu. Berarti menurut ini saya catat nih. Berarti menurut Bukaryana, Yesus ini adalah pencipta yang diciptakan. Karena Allah Bapa menciptakan Yesus untuk menciptakan bumi. Berarti Yesus adalah pencipta yang diciptakan. Oke, siap. Diberi kuasa. Oke, Dan dia sebentar. Siap. Ibu Karyana berkata, ada ciptaan bumi-bumi lain, ada ciptaan Adam-Adam lain. Betul seperti itu? Yes. Oh, jadi di alam semesta ini ada bumi-bumi yang lain ya, sister ya? Nanti dibahas Iya, lagi. sabar Ini dulu. tertulis buktinya. Nanti kita bahas itu. Bentar Oke. dulu. Nanti. Coba kita buktikan secara fakta. Nanti. Sabar dulu. Iya, Secara sabar fakta, dulu, Pak Kingdom. Di mana di luar bumi ini ada bumi yang lain? Nanti Iya, diam jangan dulu. melebar. Jangan melebar kemana-mana dulu. Nanti itu urusan Anda dengan beliau. Oke. Jadi poin dari Bukaryana penjelasan tadi, pertanyaannya kan Yesus pencipta atau ciptaan. Jadi Bukaryana punya jawaban tadi sudah fix ya. Yesus adalah pencipta yang diciptakan. Karena Allah Bapa menciptakan Yesus supaya Yesus menciptakan bumi. Benar Bukaryana? Diberi kuasa, betul. Diberi kuasa untuk menciptakan. Oke. Silakan Pak Sonata, karena ini ada. Dia punya prap semua. Silakan. Oke. Saya dulu kan dia. Kalau masalah pencipta ya antara Yesus dengan Bapa, sesuai dengan dalil yang tertulis, tidak bisa dielakkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Jadi yang menciptakan itu adalah Bapa. Kalau dibawakan oleh Ibu Karyana tadi bilang itu pada permulaan. Dalil. Permulaan itu. Nggak usah ngomong dulu, dalil. Iya, sabar Bu. Nanti saya Jadi- saya tuntut dalil. Kalau tidak ada dalil saya turunkan. Ya, nanti. Oke, saya tanggapi dulu begini. Di Ya, dalam Kejadian tanggap. pasal 1 ayat 1 Ya. dikatakan pada mulanya itu Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Jadi sudah jelas-jelas di situ dikatakan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah atau Bapa. Nah, kemudian Bu Karyana tadi bilang Yesus juga itu menciptakan sesuai dengan ayat di Wahyu itu bahwa dia itu adalah permulaan dari segala sesuatu. Permulaan itu artinya dia ciptaan. Jadi ciptaan itu adalah permulaan, artinya pertama diciptakan. Nah, itu namanya permulaan. Tapi permulaan itu berarti ciptaan. Karena dia ada. Nah, bukan berarti permulaan adalah dia yang pertama dari segala sesuatu. Tidak, yang pertama itu adalah Bapa itu sendiri. Tidak ada permulaan kalau Allah itu. Tapi kalau permulaan berarti merujuk kepada penciptaan. Berarti itu. Bang Salata kalau ngomong nggak ada titik ini. Gitu. Aku dong, pakai data aku. Loading. Oke, silakan. Stay here. Oke, berarti poinnya dari Pak Sonata tadi Yesus adalah ciptaan, ya, yang diberikan tugas oleh Bapa untuk memperkenalkan Bapa itu karena Bapa tidak terlihat. Ya, kan? jadi begini. Jadi Yesus itu adalah dia itu memang ciptaan dari Allah untuk memperkenalkan Allah itu yang tidak kelihatan, ya. Iya. Jadi melalui itulah kita itu mengenal Bapa itu yang tidak kelihatan melalui karya Oke, baik, Yesus itu. Ya, kalau Bukaryana tadi kan Yesus adalah pencipta yang diciptakan diberikan kuasa, ya. Nah, itu poin. Baru Pak Sonata Yesus ciptaan yang datang ke dunia untuk memberitahukan Bapa itu ada namun tidak terlihat di Bani Israel karena dalilnya itu memang banyak. Ya, silakan setuju mungkin dengan Sonata. Pak Kiko. Setuju dengan Oke. Salata. Saya ya. Oh, setuju. Oh iya. Oke, silakan Bang Kiko bagaimana? Silakan. Tambahan. Saya punya narasi. Bukan narasi, ayat. Kolose Iya, oke. 1 ayat 16. Begini firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk dia. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Menegaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu, Iya, silakan. ini ayat loh. Yohanes 3 ayat. Menegaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Yang ayat berikutnya, saya ambil sampai 3 ayat. Kolose 1 ayat 15. Yang menyebut bahwa sebagai yang sulung dari segala ciptaan sering disalah artikan. Namun dalam budaya Alkitab, gelar sulung bahasa Yunani Protogenes melambangkan satu tertinggi, utamaan, dan yang waris atas seluruh ciptaan, bukan berarti ia sendiri diciptakan. Berarti intinya, Yesus bukanlah ciptaan Allah, melainkan Allah sendiri yang kekal dan menciptakan segala sesuatu. Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Demikian, Bang Lodi. Benar sekali, Pak Kiko. Oke, sabar Benar sekali, Pak Kiko. sabar Pak Kingdom, habis ini Anda. Jadi Pak Kiko, poinnya apa? Yesus pencipta atau ciptaan? Diberi Biar saya kuasa catat ini. untuk menciptakan. Oh, berarti sama dengan Bukarian ya? Yesus pencipta yang diciptakan ya? Yesus itu bukan ciptaan Allah ya, melainkan Allah sendiri yang kekal dan menciptakan segala sesuatu. Tetap Allah yang Iya, menciptakan berarti pencipta semuanya. atau berarti Yesus pencipta. Diberikan kuasa. Yesus pencipta apa ciptaan? Oke, Tengah-tengah lah, let's tengah-tengah. say Yesus pencipta. Let's say Yesus pencipta. Oke. Oke, Nanti kita pencipta lanjut ya. Oke, pembahasannya. pencipta. Pencipta. Oke, silakan Pak Kingdom. Yesus pencipta atau ciptaan sekarang? Silakan. Baru Pak Hia ya, terakhir baru kita memberikan statement. Silakan. Ya. Lanjut. Karena Kita Bang Loding, makan-makan. gini ya, Bang Loding kan menuntut Yesus itu ciptaan atau pencipta. Oke, saya ikuti permainanmu. Yesus adalah pencipta sesuai dengan Yohanes 1 ayat. Gak ada permainan. Ya, ayat yang ketiga itu ya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3, yang merujuk kepada firman itu berarti dia adalah pencipta. Ya, tetapi kalau tugas kemanusiaannya yang diberikan oleh Bapa adalah untuk penebusan. Nah, Tuhan yang disematkan itu kepada Yesus, Matius 28 ayat 18, itu adalah sebagai kurios atau penguasa atau pemilik. Oke, lanjut. Tadi kan ditanya Yesus, berarti Yesus tanya dan kuasa dan pemilik. Ya kan? Oke, Bukariana sabar. Berarti sudah dapat Pak Kingdom juga Yesus pencipta ya. Silakan Pak Hia, Yesus pencipta atau ciptaan, Pak Hia? Ya, saya tukar Pak Hia? posisi dulu. Saya tukar posisi karena baterai HP saya mau habis. Sebentar. Oh, saya kira sebentar. tukar Tuhan. Ternyata tukar posisi. Iya, silakan. Ya. Oke, silakan Pak Hia. Ya. Ya, berarti pemahaman dari ketiga keempat teman-teman saya ya ada perbedaan ya. Iya. Yang masih perlu diverifikasi semua kebenarannya, kan begitu Bang Lodi. Iya. Nah, kemungkinan saya pun berbeda dari teman-temannya bahwa Iya, tidak apa-apa. ya, Sampaikan aja, Pak. ya, kemungkinan banyak orang yang menganggap bahwa nama Yesus itu adalah pribadi Kristus ya. Nama Yesus itu dianggap bahwa pribadi Kristus kan itu Mana ini? kebanyakan. Ya Yesus Kristus itu senyawa. Oke. Sampaikan aja Pak pendapatnya. Pak. Jangan keluar dari sini Pak. Sampaikan pendapatnya Bapak. Izin ketua. Ya, baik. Jangan Ya, saya botol, kan- Pak. Jangan botol. Ya, saya menyampaikan pemahaman saya. Saya menyampaikan pemahaman saya Siap. bahwa nama Yesus itu tidak hanya disematkan kepada Kristus, tapi kepada Roh Kudus. Roh penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Sang Bapa dalam nama Yesus. Iya kan? Benar enggak? Yohanes 14 ayat 26. Jadi ulangi Pak, Benar ulangi. enggak? Ulangi. Sampaikan aja Penghibur. pendapatnya. Gak pengen Yohanes menanggapi gini. Yohanes 14 ayat 26, Kristus di situ menyatakan bahwa penghibur yaitu Roh Kudus juga diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Siapakah Yesus sesungguhnya? Roh Kudus atau Sang Kristus?
Bisa dimengerti itu. Udah mau makan bodrek dulu aku Pak, cari bodrek dulu. Nggak, saya mau tanya nih, saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya. Oke, sabar Pak Iya begini. Berarti saya sudah mendapat kesimpulan jadi begini. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Bapa namanya Yesus juga, Roh Kudus namanya Yesus juga, Putra namanya Yesus juga. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus mereka bertiga dalam satu nama yaitu Yesus. Sepakat? Iya. Jadi begini. Nah, Saya jelaskan ya. Saya punya pemahaman. Saya jelaskan pemahaman begini. Oh, ini Ini sesuai ayat Oke, iya. Alkitab. Kristus Bukan begini, bukan masalah pemahamannya. Pertanyaan di sini begini Pak Hia. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Atau dua-dua? Begitu. Bro Loding Iya, kan? harus menghargai kebotolan orang lain. Nggak boleh gitu, Kak. Oke, baik. Bukan begitu, janganlah begitu Bu Karyan. Oke, yang aku katakan sekarang adalah bahwa Kristus itu utusan. Kristus utusan. Atau Mesias diutus ya. Iya. Oke. Bukan Elohim. Kristus itu bukan Elohim. Tapi kepada dia disematkan suatu nama, yaitu Yeshua atau Yesus. Juga Roh Kudus juga itu disematkan juga kepadanya nama Yesus. Yesus gitu. Dan pemilik dari nama Yesus itu Sang Bapa. Ketika Sang Kristus berdoa kepada Bapa menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapanya sendiri. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nama Yesus yang disematkan kepada Kristus. Makanya saya katakan bahwa harus mengenal nama Yesus dan mengenal Kristus yang diutus. Tapi memang tidak mudah untuk menerima itu. Tetapi nama Yesus ini, nama yang disematkan kepada pengutusan kepada Kristus dan kepada Roh Kudus. Dua-duanya memakai nama Yesus. Dulu ya. Begini ya, sekalipun itu kan hanya nama yang diberikan kepada dia adalah nama dari Sang Bapa itu sendiri. Tetapi apakah pribadinya adalah satu? Tidak, begini ya. Nama itu nama yang disematkan kepada Kristus. Maka ia berkata, jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tapi kepada dia yang mengutus aku. Karena pemilik dari nama Yesus itu Sang Bapa. Ya, makanya begini ya. Yohanes 16, 23, 24. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kita berdoa kepada Sang Bapa itu dalam nama Yesus. Oke, berarti begini. Begini sebentar ya, berarti kita sudah deal di sini bahwa Bapa itu bukan Yesus itu sendiri ya. Dia itu berbeda pribadi, betul? Kristus bukan sosok Bapa. Ya. Kristus bukan Sang Bapa. Enggak, pribadinya langsung biar penonton tahu. Bapa itu mempunyai dirinya sendiri dan Yesus mempunyai dirinya sendiri. Jadi Sang Bapa, betul. Bapa mempunyai kehidupan sendiri. Betul. Ya. Jadi jangan ada lagi katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jangan ada lagi beriman seperti itu. Salah itu. Saya bantu ya. Tapi Kristus begini Bang. Kristus itu Sang Mesias itu. Sabar. Oke. Iya, nanti lanjut dulu. Nah iya, Bukan nanti pakai sabar. cowok, ya. Iya, sabar Boleh Pak. Iya, sabar Pak Kiko, sabar. Sabar Pak Kiko. Tadi kan kita sudah dapat hari ini saya poinnya pakai data ya. sampai Kita tutup. satu-satu kita bagi-bagi Sampai waktu. seterusnya saya pakai data. Oke, siap. Oke, baik. Gini, Ya. teman-teman. Jadi, saya coba Bang Kiko pamit baca. turun dulu. Silakan. Saya pamit turun dulu karena saya mau jemput istri. Jadi nanti saya sempatin naik lagi ya. Oke, makasih buat teman-teman semua. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Oke, sekarang kita kan sesuai pertanyaan tadi Pak Ahya, bahwa ini kan kita sudah sepakat di sini, dan penonton juga sudah refresh ya, bahwa Yesus itu mempunyai dirinya sendiri dan Bapa mempunyai dirinya sendiri, bukan satu pribadi. Nah, terus kembali kita ke pertanyaan yang tadi, bahwa yang menciptakan di sini, yang dua pribadi di sini, Bapa dan Yesus, yang menciptakan siapa? Apakah Bapa atau Yesus? Nah, itu poinnya. Iya, betul. Silakan. Oke. Ya, sabar. Kita dapat sabar Pak Hia ya. Tadi dari Bu Karyana bahwa Yesus adalah pencipta yang diciptakan
diberikan kuasa menjadi pencipta, ya. Nah, kalau Bang Kiko dia mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta, sama seperti Pak Kingdom tadi, kan kalian dengar sendiri ya. Kalau Pahia ini kayaknya abu-abu, Pahia ini kan. Ini abu-abu karena bingung dari tadi nih. Ah, sekarang poinnya yang terakhir baru kita acara bebas. Ya, saya tanya dulu ya. Dola, bagaimana tanggapan Anda Yesus adalah pencipta atau ciptaan? Yesus ada manusia. Dia diciptakan oleh Allah Bapa, yang maksud dan tujuan menyampaikan firman Allah Bapa. Dalilnya Yohanes 17 nomor 8 dan Yohanes 5 nomor 37. Kalau ada yang mengatakan Yesus pencipta, dia. Oke, dari kelima peserta, Bu Dola, mana yang agak waras, mana yang tidak waras? Dari kelima peserta hanya Sonata yang waras. Yang lain patut bawa ke rumah sakit jiwa. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan Pahia tadi? Kristus Yesus adalah satu nama. Coba silakan. Oke, kita sudah tahu ya teman-teman, di sini kita berdiskusi walaupun penuh canda tawa, melainkan kita telah menemukan bahwa dalam satu kitab, dalam satu agama, tetapi pemahamannya berbeda-beda, maka terbuatanlah tema saya, oknum Kristen bingung dengan Bibelnya. Di sini yang paling waras bagi saya sebagai Islam hanya Pak Sonata, karena Yesus adalah ciptaan. Selagi kalian menjadikan Yesus itu pencipta atau Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, maka kalian disinggung dalam Quran surah Al-Maidah ayat 14, kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Silakan lanjut. Pahia, penjelaskan tadi. Oke, kita masuk acara bebas. Baik, saya pakai dalil luruskan. boleh, pakai congor boleh, cakar-cakaran juga lebih bagus. Silakan. Nggak perlu cakar-cakaran, tapi semuanya nggak perlu cakar-cakaran, tetapi itu asal sesuai dengan data. Kristus atau Mesias itu dinyatakan adalah utusan. Mesias yang adalah Kristus, utusan. Dan itu bukan perkataan saya, itu Alkitab. Ya. Dan ketika ia menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia adalah Yesus, dan itu ia berkata itu nama Bapanya. Jadi kita ini harus percaya kepada Bapa yang benar, Tuhan yang benar, Sang Bapa, yang kita muliakan, kita agungkan di dalam nama Yesus, kan begitu. Menurut saya seperti itu. Sebab Yohanes 5:43 di situ dia lagi mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi siapakah Yesus yang kita panggil Yesus? Karena Roh Kudus juga dibekali suatu nama, yaitu Yesus juga. Kan gitu. Nah, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa pemilik dari nama Yesus. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya nama Bapa yang diberikan kepada Kristus itu yaitu Yesus. Dan ia berkata, jika kamu percaya kepadaku, Yohanes 12 ayat 44, silakan dibaca, itu dalil. Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Itulah arti nama Yesus itu, kemuliaan Sang Bapa. Maka kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran di dalam Kristus. Jadi Kristus ini yang diutus, Sang Bapa itu, kemuliaan Sang Bapa itu ketika kita berseru dalam nama Yesus, begitu. Gitu. Karena keberadaannya masih di bumi. Ya, seperti itu saya kasih membayang. Saya ini baca langsung ya. Kita belajar ya. Ini udah acara bebas ya Bang loadingnya. Ya. Ini nih. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus itu yang dimaksud ya. Ini saya baca Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Itu Kristus. Terus Bapak tabrak dong berarti. Ya. Apa yang ditabrak? Di mana ya Yesus menyerahkan? Aku cari Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Bapaknya. Itu pertanda bahwa dia diberi kuasa untuk mencipta. Siapa yang ngomong, Kak? Saya. Aku lagi cari ini di mana menyerahkan kerajaannya diserahkannya kepada Bapaknya ada. Boleh enggak saya tanggapi yang ada baru di Jayaan itu? Kiko, boleh saya tanggapi itu ya? Silakan. Yang di dalam Kalau mau dia langsung segala tanggapi, sesuatu langsung ditanggapi. Iya, kalau mau langsung tanggapi, silakan ditanggapi. Oke. Ya, silakan. Jadi maksudnya di situ kan. Jadi Yesus itu adalah datang itu menyatakan Bapa yang tidak kelihatan, oleh sebab di dalam dia segala sesuatu diciptakan, ya kan? Begitu kok ya, Kiko. Iya, saya maksudnya di sini. Bapak kan mau. Iya, abang mau menafsirkan, silakan. Saya sudah bacakan ayat. Saya tidak sedang menafsirkan. Saya baca data. Oke, jadi di situ kan maksudnya segala sesuatu itu diciptakan karena Yesus itu, bukan Yesus yang menciptakan, tetapi segala sesuatu dijadikan itu untuk dia. Tuh. Nah, begitu, paham kan? Bukan dia yang mencipta, tapi diciptakan segala sesuatu itu untuknya. Paham enggak di situ? Maksud saya. Nah, sama kalau begini kan, saya ini, karena saya dibelikan mobil, dibelikan sepeda dan apa segalanya itu karena saya, bukan saya yang menciptakan sepeda dan mobil. Paham kan? Ya. Jangan abang bangga diberikan penghormatan sama dola, Pak. Bang, jangan bangga. Bukan masalah bangga, bagaimana Anda ini kok berdiskusi begini? Bukan begini. Iya. Dola itu adalah ini jujur manusia, ini kejujuran, bukan masalah bangga. Itu settingan itu dola itu settingan. Bagaimana Anda mengatakan bahwa diberikan ini jujur? Memang kalian seperti kalian ini tidak mau jujur. Maksudnya pola pikir begitu, bahwa segala sesuatu itu diciptakan untuknya. Maksudnya semua itu diciptakan untuk Yesus, bukan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kan pahami di situ, logikanya di situ main. Nah, jadi baju ini diciptakan untuk kita, bukan kita yang menciptakan baju. Seperti itu. Jadi segala sesuatu itu diciptakan untuk Yesus. Nah, karena Yesus ini segala sesuatu itu diciptakan untuknya, bukan dia menciptakan segala sesuatu. Paham kan, host? Maksud saya seperti itu? Iya, paham, benar. saya paham. Yohanes 5:22 Solata dikatakan benar. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, jadi segala sesuatu itu diciptakan untuk Yesus, bukan Yesus menciptakan segala sesuatu. Maksudnya Yesus diberi kuasa bukan? Ya diberi kuasa lah, namanya. Dari mana dia bisa membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit kalau diberikan kuasa? Begini, saya maksud sedikit Bang Kiko, Yesus diberikan kuasa itu bukan berarti dia langsung jadi pencipta. Kalau paham Anda Yesus pencipta, berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tidak. Yesus Jadi diberikan kuasa itu mampu memberikan 5.000 orang makan, mampu merubah air menjadi anggur. Diberikan kuasa, begitu. Diberikan namanya kuasa namanya. Mampu bisa dalam itu. Udah dapat ini. Udah dapat. Jadi inilah pertanda bahwa Yesus pencipta, ya. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkannya segala sesuatu kepadanya. Bapaknya menyerahkannya dan bahwa ia datang dari Elohim dan kembali kepada Elohim. Berarti Yesus pencipta. Iya. Yesus tidak begini. Jadi Yesus itu diberikan segala sesuatu oleh Bapaknya. Makanya saya katakan tadi sesuai dengan ayat itu bahwa segala sesuatu itu diciptakan untuk Yesus.
Untuk Yesus, Untuk begitu. Yesus, bukan Yesus menciptakan sesuatu. Makanya ada narasi selanjutnya itu aku datang daripada Elohim dan kembali kepada Elohim. Nah. Bukan berarti dia pencipta di situ. Jadi segala yang, makanya ada ayat mengatakan bukan ini segala yang Bapa punya aku punya. Jadi Iya. apa dipunyai oleh Yesus, bukan tapi masalah pencipta kita bahas bukan berarti Yesus yang menciptakan Sekarang itu. aku tanya, Betul. apa urgensinya Yesus memiliki diserahkannya kepada anak? Ya Oh, karena iya, ini betul juga ya. kan kepercayaan. Kan dia dipercaya dipercaya oleh Bapa. Iya, betul. Menyerahkan kepadanya. Seperti No, no, itu. Hmm. Oke, silakan yang lain. betul. Ketika Bapa berkata, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan seturut dengan sifat kita, sifat kemuliaan. Mengajak loh, Bapa mengajak anak, diberi kuasa. Nah, diberi kuasa itu kekuasaan penuh dipegang oleh Bapa. Dia diutus. Yesus itu adalah ring satunya Bapa, gitu loh. Nah, jangan pernah Ring mengabaikan satu ya. Ring satu iyo ya. ciptaan pertama ya, saksi amin, ciptaan permulaan dari Elohim. Oh, saya paham. Berarti pantas pahamnya Bu Karyana ini, Yesus adalah Tuhan yang kelihatan, Allah Bapa Tuhan yang tidak kelihatan. Iya. Karena Yesus adalah pencipta yang diciptakan dan diberikan kuasa menjadi pencipta, Yes. betul? Iya, diajak. Aduh, silakan mantap. Iya, ayat berikutnya kan Mungkin siapa mau diajak. tanggapi? Marilah. Kata mari itu lebih dari satu orang. Silakan siapa mau tanggapi? Pak Hia atau Pak siapa Sonata? Bang Kiko ini anggap iklan saja, dia abu-abu dia. Mbak Kia saja karena saya kan sudah dari tadi. Mbak Kia silakan Mbak Kia. Pak Hia mau tanggapi silakan Pak Hia. Oke, Pak Hia. Posisi dia. Tadi saya